Bab 560, kualifikasi dimulai. Xiao Chen dan yang lainnya dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Jiangqi. Mereka melihat lebih dari 100 puncak setinggi lebih dari 10 km di batas penglihatan mereka. Posisi puncak gunung sangat aneh. Anehnya, mereka membentuk sebuah cincin besar. Kemudian, di tengah-tengah cincin pegunungan ada awan yang tak terbatas. Awan ini juga berbeda dari awan putih biasa. Mereka jelas terlihat lebih padat dan warnanya lebih dalam. Dari kejauhan, cincin puncak gunung dan awan di tengahnya tampak seperti penjara, seperti sedang menjebak sesuatu. Ada beberapa menara tinggi di puncak gunung. Kadang-kadang, kapal perang dan binatang roh terbang akan berhenti di situ. Xiao Chen merasa itu aneh. Ada ratusan puncak gunung di sini. Yang mana gunung penyegel naga? Jiangqi tersenyum lembut dan menjawab, itu yang di tengah. Namun, karena terlalu tinggi, sesuatu telah menebangnya sejak lama. Kami tidak dapat melihatnya sekarang, tetapi setelah kami melewati cincin pegunungan, kami akan dapat melihatnya. Setelah terbang selama 10 menit lagi, kapal berlapis emas giok berhenti di puncak gunung di cincin pegunungan. Banyak kapal perang dan binatang roh terbang besar telah berhenti di puncak gunung ini. Sejumlah besar orang sedang menuju menara di sini. Jiangqi memimpin ke-6 orang itu ke salah satu menara. Konter pendaftaran untuk kompetisi pemuda 5 bangsa terletak di aula. Prosedur pendaftarannya cukup sederhana. Setelah memeriksa usia tulang 6 dan merekam sekte dan nama mereka, staf di konter memberikan liontin batu giok berbentuk naga gelap kepada semua orang. Ayo naik ke atas. Saat kelompok itu menaiki tangga spiral, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Tak lama kemudian, mereka sampai di lantai atas. Lantai atas tidak memiliki atap. Ketika kelompok itu berdiri, mereka bisa melihat sekeliling mereka tanpa halangan. Pemandangan sejauh ribuan kilometer di sekitarnya terlihat jelas. Banyak pembudidaya sudah berkumpul di lantai atas. Xiao Chen menerobos kerumunan dan menuju ke tepi yang menghadap ke tengah cincin puncak. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa pusat cincin puncak itu, secara tak terduga, adalah sebuah kota besar. Kota ini tidak lebih kecil dari ibu kota provinsi Xie. Saat melihat ke bawah dari lantai atas, bangunan di kota itu seperti semut. Hanya beberapa pilar batu melingkar yang tidak biasa, yang tingginya beberapa kilometer, lebih terlihat. Pilar batu ini memenuhi seluruh kota. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Bersama-sama mereka membentuk gambar yang aneh. Setiap pilar batu memiliki ukiran naga besar melingkar di sekelilingnya. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ini adalah kota yang dibangun di tengah gunung. Gunung besar itu tampak seperti telah ditebang di tengah jalan. Kemudian, sebuah kota besar dibangun di atas tunggul. Jiangqi menjelaskan kepada keenamnya, itu adalah kota penyegelan naga. Di bawahnya ada tunggul gunung penyegel naga yang telah dipotong. Apakah Anda melihat pilar naga itu? Saat kualifikasi dimulai, semua kontestan di lantai 3 dan di atas setiap menara di Ring of Peaks akan terbang menuju Dragon Ceiling City pada saat yang bersamaan. Selama Anda mampu berdiri di atas pilar naga, Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran arena. Ada 10 pilar naga di tengah yang jelas lebih tinggi dari yang lain. Jika Anda mampu berdiri di atasnya, Anda akan menjadi kontestan unggulan. Itu juga tempat dengan persaingan paling ketat. Adapun pilar naga tertinggi, siapapun yang berdiri di atasnya akan menjadi unggulan pertama. Mereka akan menikmati beberapa keuntungan sehubungan dengan pengaturan kompetisi. Setelah Liu Suifeng mendengar itu, dia berkata, ternyata tahap pertama sangat sederhana. Ini mudah. Salah satu lelaki tua dari negara lain tidak bisa menahan senyum dingin. Idiot, di setiap kompetisi pemuda 5 bangsa, sepertiga dari kontestan akan jatuh dan mati di sini. Hanya akan ada lebih banyak tahun ini. Bagaimana bisa sesederhana yang Anda pikirkan? Petik 2. Jiangqi menindaklanjuti dengan nada serius, memang. Untuk benar-benar mendapatkan kualifikasi untuk memasuki arena pertempuran, seseorang harus berdiri di atas pilar setidaknya selama 1 menit. Setelah Anda mendapatkannya, Anda tidak bisa pergi. Jika seseorang menjatuhkan Anda sebelum Anda berdiri di atasnya selama 1 menit, Anda harus mulai lagi. Orang yang berbicara sebelumnya menambahkan, kamu akan menderita banyak serangan dari segala arah dalam 1 menit itu. Kalaupun tidak ada 10.000 peserta, akan ada 7 atau 8.000. Pikirkan saja seberapa intens pertarungan hanya untuk 400 tempat. Ketika Liu Suifeng dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak merasa gugup. Tidak heran penatua pertama mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari situasi ini dan mendapatkan kualifikasi untuk pertempuran arena. 1 menit hanya sekitar 60 napas waktu. Biasanya, berbicara, itu akan berlalu dengan cepat. Namun, ketika seseorang berada di pilar naga dan bertahan selama 1 menit, akan sulit untuk menahan serangan yang datang dari segala arah. Ini karena itu bukan pertarungan 1 lawan 1.
Serangan yang harus ditanggung seseorang adalah gerakan membunuh atau kartu truf dari banyak orang dari segala arah. Jika salah satu tidak hati-hati, mereka mungkin jatuh. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam kompetisi pemuda 5 negara semuanya adalah pemuda yang luar biasa. Bagi mereka untuk menjadi raja bela diri sebelum usia 24, jika mereka bukan pemuda yang luar biasa, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Namun, 7 atau 8.000 pemuda yang luar biasa ini harus melalui babak eliminasi terlebih dahulu, yang akan memungkinkan 400 pembudidaya jenius untuk menonjol. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuat dan berbakatnya 400 orang ini. Kualitas tinggi dari kompetisi pemuda 5 negara membuat semua orang tercengang. Jiang Qi ingin berteman dengan orang yang berbicara. Dia melakukan penghormatan kepalan tangan dan berkata, "Saya adalah penatua pertama Paviliun Pedang Surgawi, Jiang Qi. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat?" Petik 2. Orang di samping tampaknya berusia 50-an, tetapi dia masih sangat energi dan memiliki aura yang berlarut-larut. Jelas, dia juga seorang marsial monark setengah langkah yang telah mencapai batas kemampuannya. Ketika orang itu mendengar kata-kata Jiang Qi, dia membalas hormat dan berkata, "Saya bukan orang terhormat. Nama keluarga saya yang sederhana adalah Du dan nama saya Hui. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte dalam gerbang pedang pemecah bangsa Jin besar." Mendobrak gerbang pedang, Jiang Qi berpikir sejenak tetapi tidak dapat mengingat sekte kuat manapun di negara Jin besar yang disebut gerbang pedang penghancur. Du Hui tersenyum lembut dan berkata, "Saudara Jiang, tidak ada salahnya untuk terlalu memikirkan hal ini. The Breaking Saber Gate hanyalah sekte kelas 3 di bangsa Jin besar. Berapa banyak orang dari sekte Anda yang berpartisipasi kali ini?" Petik 2. Ketika Jiang Qi memikirkannya, sepertinya itu benar. Meskipun bangsa Jin besar memiliki 10 sekte besar, mereka juga memiliki beberapa sekte kecil. Dia menunjuk Xiao Chen dan yang lainnya saat dia menjawab, "Tidak banyak, hanya 6. Seorang murid muda di samping Du Hui tertawa mengejek dan berkata, "Saya telah mendengar tentang Paviliun Pedang Surgawi. Sepertinya itu adalah salah satu dari 3 sekte besar bangsa Qin besar." Tanpa diduga, mereka hanya memiliki 6 orang. Bahkan sebagai sekte kelas 3, Breaking Saber Gate kami memiliki 10 orang aneh. Nada suara murid itu jelas senang, itu berisi kebanggaan yang dimiliki para murid dari bangsa Jin besar. Ketika seseorang mendengarnya, mereka akan merasa tidak senang. Bangsa Jin Agung memiliki banyak vena roh dan dipenuhi dengan energi spiritual. Itu juga sangat besar. Selama 10.000 tahun terakhir, mereka telah mampu sepenuhnya menekan 4 negara besar lainnya. Jiang Qi memiliki ekspresi agak malu di wajahnya. Tanpa diduga, murid muda ini memiliki perilaku yang buruk. Xiao Chen sedikit mengernyit. Ketajaman tertentu bersinar di matanya saat dia berkata dengan dingin, "Tidak peduli berapa banyak potongan kayu busuk yang ada, mereka tidak akan pernah bisa membangun rumah." Catatan TL, tidak peduli berapa banyak potongan kayu busuk yang ada, mereka tidak akan pernah bisa membangun rumah. Jika artinya tidak jelas, ini berarti bahwa tidak peduli berapa banyak orang lemah yang dikelompokkan, mereka tidak akan bisa untuk mengalahkan yang kuat. Bahkan sekte kelas 3 dari bangsa Jin besar begitu arogan. Seorang murid yang tidak penting berani berbicara kepada generasi yang lebih tua seolah-olah mereka sederajat. Ini adalah pembuka mata untuk arogansi bangsa Jin besar. Murid muda itu dengan marah menuntut, "Apa maksudmu? Apakah Anda menyebut kami sampah? Anda hanyalah murid dari sekte terlemah dari 4 negara. Kata-katamu sungguh berani. Anda sebaiknya memastikan bahwa saya, Song King, tidak menabrak Anda selama pertempuran arena." Petik 2. Kakak senior, jangan ganggu dia. Apakah Anda bahkan berpikir bahwa dia bisa masuk ke arena pertempuran? Petik 2. Ketika murid dari berbagai sekte, atau pembudidaya independen, melihat pemandangan ini, mereka semua menonton dengan penuh minat. Du Hui sedikit mengernyit dan tidak ingin membiarkan masalah meningkat. Dia berkata meminta maaf kepada Jiang Qi, "Saudara Jiang, saya minta maaf atas ketergesaan murid saya." Meskipun Du Hui mengatakan itu, dia tidak membuat muridnya meminta maaf. Dia hanya memimpin murid-murid gerbang pedang penghancur ke area lain di menara. Sebelum mereka pergi, Song King memandang Xiao Chen dan yang lainnya dengan mengejek, dengan jelas memandang rendah mereka. Liu Suifeng berkata dengan marah, "Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka hanyalah sekte kelas 3 dari bangsa Jin besar namun mereka berani berbicara seperti itu." Jiang Qi berkata tanpa daya, "Sudahlah, beginilah orang-orang bangsa Jin besar." Seandainya Jiang Qi tahu bahwa lelaki tua itu berasal dari bangsa Jin Agung, dia tidak akan berusaha berteman dengannya. Ketika menghadapi orang-orang dari 4 negara lainnya, orang-orang bangsa Jin besar memiliki mentalitas diri mereka yang lebih baik daripada yang lain. Hanya ketika semua orang telah berkumpul barulah tahap pertama dimulai. Masih banyak sekte yang belum tiba.
Rombongan hanya bisa menunggu. Adapun insiden dengan Breaking Saber Gate, itu hanya masalah kecil, semua orang segera melupakannya. Waktu perlahan berlalu. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan di lantai atas berseru, kapal perang Sekte Langit Tertinggi akan datang. Para pembudidaya di beberapa menara di puncak gunung segera berbalik untuk melihatnya. Sebuah kapal perang emas terbang dari kejauhan. Sebuah spanduk eksklusif untuk Sekte Langit Tertinggi berkibar di haluan kapal. Itu mudah untuk dilihat dengan satu pandangan. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Daya tarik sekte besar di bangsa jin besar memang pada level yang berbeda. Saat mereka muncul, mereka menarik tatapan semua orang. Saya mendengar bahwa Yue Chengxi dari Sekte Langit Tertinggi telah mengembangkan mantra matahari pagi hingga lapisan ke-13. Saat itu, cahaya warna-warni muncul. Master Sekte mereka telah mengumumkan bahwa target mereka kali ini adalah peringkat 10 besar. Tidak mudah untuk mencapai 10 besar. Tidak ada sekte besar yang mudah untuk dihadapi. Petik 2. Saat orang banyak berdiskusi, kapal perang lain terbang. Seseorang mengenalinya dan berseru, pavilion bulan jahat juga ada di sini. Bai Zhan berhasil masuk ke 20 besar sebelumnya. Aku ingin tahu, peringkat apa yang akan dia dapatkan kali ini. Petik 2. Kapal perang sekte pedang salju yang melayang dan istana agung Yi juga ada di sini. Mereka sangat kuat, ahli waris kedua sekte ini berhasil menempati peringkat 10 besar pada waktu sebelumnya. Saya ingin tahu apakah mereka akan dapat mempertahankan peringkat mereka kali ini. Petik 2. Sekte Matahari Bulan juga ada di sini. 10 sekte besar bangsa jin besar semuanya ada di sini. Petik 2. Saat kapal perang dari 10 sekte besar mendekat, mereka dengan santai berhenti di puncak gunung. Kapal perang sekte pedang salju yang melayang tiba-tiba berhenti di puncak kelompok Xiao Chen. Namun, orang-orang dari sekte pedang salju yang melayang pergi ke menara yang berbeda. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia menemukan bahwa sekte pedang salju yang melayang telah mengusir orang lain dari menara itu. Sial, orang-orang sekte pedang salju yang melayang benar-benar kejam. Saat mereka tiba, mereka mengusir kita semua. Para pembudidaya yang dipindahkan tidak punya pilihan selain datang ke Xiao Chen dan menara yang lainnya. Mereka mengutuk dan bersumpah saat mereka datang. Seseorang tertawa dingin, yang berani kamu lakukan hanyalah mengutuk dan bersumpah di sini. Peserta dari sekte pedang salju melayang berjumlah ratusan. Mengapa Anda tidak mengatakan apa yang baru saja Anda katakan di depan mereka? Xiao Chen mengabaikan pertengkaran orang-orang ini. Sebaliknya, dia menatap sosok putih di menara di depan. Orang itu adalah seorang pemuda. Orang itu berpakaian putih dan tatapannya dingin saat dia menatap pilar naga tertinggi di Dragon Ceiling City. Orang itu hanya berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Namun, dia tampak seperti pedang dingin sendirian yang berdiri di sana. Niat pedang melonjak ke langit dan sensasi dingin menyebar. Ketika Jiangqi melihat ini, dia berkata dengan lembut, itu adalah murid pertama sekte pedang salju yang melayang, Liu Xiaoyun. Dia menduduki peringkat ke-9 di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Saat itu usianya baru 18 tahun. Setelah beberapa tahun, niat pedangnya yang dingin seharusnya menjadi lebih menakutkan. Petik 2. Bab 561, Pertarungan Pahit. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak, 8 klan bangsawan ada di sini. Para pembudidaya di banyak puncak segera pecah dalam obrolan. 8 klan bangsawan akhirnya ada di sini. Dalam setiap kompetisi pemuda 5 negara, mereka akan memonopoli peringkat 8 teratas. Saya ingin tahu apakah itu akan sama tahun ini. Petik 2. Mungkin tidak akan banyak perubahan. Bahkan para jenius super dari 10 sekte besar bangsa jin agung telah menyerah. Siapa lagi yang bisa mengubahnya? Itu sulit untuk dikatakan. Di kumpulan jenius ini, ada banyak yang datang dari laut tanpa batas. Saya mendengar bahwa Raja Naga Kecil Laut Timur, Xuan Yuan Zantian, sangat kuat. Dia telah menjadi Raja Bela Diri setengah langkah yang tak terkalahkan. Petik 2. Para pembudidaya bangsa jin besar tidak yakin. Mereka berkata, Raja Bela Diri setengah langkah yang tak terkalahkan. Itu karena dia belum bertemu dengan keturunan dari 8 klan bangsawan. Dia tidak akan bisa mengalahkan salah satu dari mereka, apalagi klan Sima, yang telah memonopoli peringkat pertama selama 3 kompetisi berturut-turut. Sima Lingxuan dari klan Sima memperoleh peringkat pertama di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Jika dia bisa mempertahankan posisinya tahun ini, maka klan Sima akan mendapatkan peringkat pertama ke-4 berturut-turut. 8 kapal perang, berdampingan, terbang dari kejauhan. Mereka adalah klan Sima, Bai, Li, Qian, Wang, Weng, Namong, dan Beiming. Ini adalah kapal perang milik 8 klan bangsawan dengan leluhur Kaisar Bela Diri. Orang-orang dari 8 klan bangsawan sangat berbakat dan kuat. Bahkan 10 sekte besar dari bangsa jin besar tidak dapat dibandingkan dengan mereka.
Saat 8 klan bangsawan muncul, kegembiraan seluruh cincin puncak mencapainya. Semua orang tahu bahwa ketika 8 klan bangsawan tiba, tahap pertama akan dimulai. Siapa yang bisa mendapatkan hak untuk melangkah ke Wind Cloud Arena? Jawabannya akan segera diketahui. Semua peserta, tolong kenakan liontin batu giok berbentuk naga Anda. Saya akan menghitung mundur dari 10 dan kualifikasi akan secara resmi dimulai. Petik 2. Beberapa menit kemudian, sebuah suara bergema terdengar dari Dragon Ceiling City. Suara itu diperkuat dengan intisari, memungkinkan semua pembudidaya di cincin puncak yang besar untuk mendengarnya dengan jelas. 10, 9, 8, 7, 6. Saat hitungan mundur dimulai, keributan di puncak berhenti. Tempat itu menjadi sangat sunyi, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Hanya ada suara angin dan hitungan mundur. Semua pembudidaya memfokuskan diri. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu hitungan mundur selesai, semua peserta dari Tanah Sunyi Kuno, Laut Tanpa Batas, Suku Barbar, dan 5 negara besar di menara bergerak. Siu, siu, siu. Suara pecahnya udara terdengar terus-menerus saat para pembudidaya dengan cepat bergegas ke pusat kota penyegelan naga. Para pembudidaya muda melompat dari menara dan memenuhi langit ke segala arah. Awan gelap yang terdiri dari pembudidaya menyebar ke seluruh udara. Setidaknya ada 10.000 orang. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, berkultivasi dengan pahit selama siang dan malam, semua bakat luar biasa di bawah langit ini bergerak pada hari ini, pada saat ini juga. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk melompat turun. Saat dia dengan tenang menyaksikan ekspresi gembira dari talenta luar biasa, hatinya diam seperti air. Di bawah pengaruh murid muda yang tak terhitung jumlahnya, awan gelap tak berujung di atas Dragon Ceiling City bergolak terus-menerus. Angin kencang bertiup dan awan gelap bergolak. Segera, raungan naga yang bergema datang dari awan gelap. Auman naga mengguncang langit dan bumi, mulia dan menghancurkan dunia. Suasana yang mengesankan menyerang indera para pembudidaya di platform penonton. Saat awan bergolak dan suasana megah menekan semua orang, aura kuno dan bermartabat menyebar ke seluruh pegunungan dan udara menjadi padat. Tiba-tiba, sepotong kecil pecah dari awan gelap yang tak terbatas. Seberkas cahaya keemasan yang cemerlang merobek ruang saat turun. Biasanya, kota penyegelan naga sangat gelap, tidak akan ada sinar matahari. Awan tebal dan gelap di langit belum menyebar selama beberapa milenium. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan turun ke atasnya. Segera, seseorang di antara kerumunan berseru, cahaya keemasan itu adalah cahaya surgawi dari alam atas, alam Kunlun. Fenomena seperti itu tidak terjadi di kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya. Sungguh, itu adalah cahaya surgawi. Di zaman jenius sebelumnya, ada fenomena ini juga. Sepertinya era para jenius telah benar-benar tiba. Aura besar dari 10.000 jenius aneh telah menarik perhatian alam atas. Petik 2. Menurut rumor, orang-orang yang berperingkat tinggi dalam kompetisi pemuda 5 negara ini memiliki kesempatan untuk memasuki alam atas dan menjadi raja bela diri. Sepertinya ini benar. Pertarungan sengit memperebutkan 400 pilar naga telah dimulai. Setiap pilar memiliki 30 hingga 40 jenius yang memperebutkannya. Adegan itu sangat tragis. Demi 400 tempat, semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka. Semua orang tahu apa arti kompetisi pemuda 5 bangsa ini. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka hanya akan menjadi karakter sampingan di era para jenius ini, menyesalinya selamanya. Adapun 10 pilar naga tertinggi di tengah, pada saat ini, mereka sangat sunyi. Tidak banyak orang yang memperebutkan mereka. Semua orang tahu apa arti dari 10 pilar naga ini. Pertempuran paling intens akan terjadi di sana. Tanpa kekuatan, seseorang hanya akan jatuh di kualifikasi jika mereka mencoba bersaing untuk itu. Di menara tempat 8 klan bangsawan berada, 8 pewaris klan bangsawan berdiri dengan hati-hati di lantai atas. Mereka semua sangat tenang. Untuk semua orang, sangat sulit untuk mendapatkan satu dari 400 tempat. Namun, 8 orang ini sama sekali tidak mempedulikannya, mereka tidak khawatir tentang hal itu. Hehe, saudara-saudara, aku, Qian Wen, akan bergerak lebih dulu. Anda dapat melanjutkan mengobrol. Petik 2. Seorang pria dengan jubah indah bersulam biru langit di antara 8 ahli waris klan bangsawan tersenyum tipis, melakukan hormat sebelum dia pergi. Siu, tidak diketahui apakah itu kebetulan, tetapi ketika dia pergi, lubang lain muncul di awan gelap tebal di atas. Seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti pedang tajam, turun dari langit. Segera, dari 8 klan bangsawan, hanya 2 yang tersisa, Baiki dari klan Bai, dan Sima Lingsuan dari klan Sima. Keduanya adalah peringkat pertama dan kedua dari kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya. Setiap kali keturunan klan bangsawan melompat, seberkas cahaya cemerlang akan turun dari langit.
Ketika orang-orang yang penuh perhatian memperhatikan kebetulan itu, mereka tercengang. Sima Lingxuan tinggi dan ramping. Dia memiliki fitur wajah yang tajam dan mata seperti bintang, seperti dia adalah karya seni yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu di dunia yang luar biasa sejak lahir. Bahkan di lautan manusia, mereka akan dengan mudah dipilih dengan sekali pandang. Tanpa ragu, Sima Lingxuan adalah salah satunya. Ketika dia berdiri di sana, semua orang merasakan suasana yang berat, tekanan yang kuat di hati mereka. Baiki menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berdiri di depan pagar dan bersiap untuk melompat turun. Sima Lingxuan memiringkan tubuhnya sedikit dan menatap Baiki. Dia berkata, "Baiki, saya mendengar bahwa Anda telah sepenuhnya memahami teknik bela diri tersulit di klan Bai Anda, teknik pedang 4 musim. Dalam 3000 tahun terakhir, Anda adalah orang pertama di bawah usia 30 tahun yang mempraktikkan teknik pedang hingga kesempurnaan besar." Baiki tidak mengkonfirmasi atau menyangkal rumor tersebut. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu takut?" "Kamu pasti bercanda." Sima Lingxuan tertawa keras. "Baiki, aku hanya berharap kamu tidak akan kalah separah yang kamu lakukan terakhir kali. Beri aku sedikit tekanan." Setelah Sima Lingxuan selesai berbicara, dia tertawa keras lagi sebelum melompat ke pagar. Kemudian, dia menatap yang tertinggi dari 400 pilar naga, memancarkan aura yang kuat. Hah, hah, angin tanpa batas segera bertiup dari kejauhan, membuat pakaian Sima Lingxuan berkibar berisik. Ketika aura Sima Lingxuan mencapai puncaknya, dia mendorong keras ke pagar dan terbang langsung menuju pilar naga tertinggi. 8 berkas cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari langit membungkus Sima Lingxuan di tengah, membantunya saat dia bergerak di udara. Sial, cahaya surgawi membantunya. Seberapa kuat sebenarnya Sima Lingxuan? Petik 2. Fenomena aneh seperti itu segera menarik perhatian semua pembudidaya di Ring of Peaks. Baiki mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun dia telah memperoleh peringkat kedua dalam kompetisi pemuda 5 negara terakhir, dia tidak bertahan lebih dari 10 langkah melawan Sima Lingxuan. Sima Lingxuan berhasil mendaki ke puncak tanpa ada tekanan sama sekali. Sima Lingxuan, teknik pedang 4 musim tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kali ini, saya, Baiki, akan mendapatkan kembali kejayaan yang menjadi milik saya. Baiki mendorong lantai dan melayang ke udara. Tanpa diduga, targetnya juga adalah pilar naga tertinggi. 4 berkas cahaya keemasan turun dari langit, tetapi mereka tidak bergerak bersama dengan Baiki. Ini sangat berbeda dari apa yang terjadi dengan Sima Lingxuan. Setelah 5 atau 6 menit, belum ada yang berhasil naik ke pilar naga. Di tengah lampu pedang dan lampu pedang, beberapa pembudidaya jatuh, terluka. Ada banyak tangisan menyedihkan. Mereka yang malang menderita dari banyak serangan diam-diam. Mereka mungkin akan bertemu dengan kematian yang kejam. Xiao Chen melihat sekeliling di antara kerumunan. Segera, dia memiliki gambaran kasar tentang bagaimana dia akan mendapatkan tempat. Dia mengarahkan pandangannya pada pilar naga di pinggiran. Xiao Chen mendorong keras ke lantai sebelum menembak seperti panah. Seketika, 8 lubang muncul di awan gelap. Sepertinya 8 berkas cahaya akan turun. Namun, entah kenapa, lubang yang terbuka itu langsung diperbaiki. Tentu saja, tidak ada yang berhasil memperhatikan detail kecil ini. Xiao Chen pergi jauh dari pusat, di mana pertempuran paling intens terjadi. Sebaliknya, dia menuju ke pinggiran, ke pilar naga yang paling biasa-biasa saja. Meski begitu, ada 30 orang yang memperebutkan pilar naga ini. Pertempuran di sekitar pilar naga itu luar biasa sengit. Bagian atas pilar naga itu kosong, tidak ada yang berani menginjaknya. Orang-orang yang berdiri di atasnya sebelumnya menderita serangan kelompok dan tidak bertahan lama. Sama seperti 30 orang yang bertarung di antara mereka sendiri, sesosok tiba-tiba muncul di pilar naga. Orang itu berpakaian putih dan pedang panjang ramping tergantung di pinggangnya. Ekspresinya tenang, seperti tidak ada yang bisa membuatnya panik. Dari mana anak nakal ini berasal? Beraninya dia mencuri tempat kita. Betapa cerobohnya. Serang dia. Ketika 30 orang yang bertarung di antara mereka sendiri melihat Xiao Chen berdiri di pilar naga, mereka berhenti bertarung tanpa sepatah kata pun dan mengirim segala macam serangan ke Xiao Chen. Yang terlemah dari kelompok ini adalah Raja Bela Diri, kebanyakan dari mereka adalah Raja Bela Diri kelas superior puncak. Ada beberapa dari mereka yang merupakan Raja Bela Diri setengah langkah. Secara kebetulan, orang pertama yang menyerang adalah Raja Bela Diri setengah langkah, Song Qing dari gerbang pedang penghancur. Ketika dia melihat Xiao Chen berdiri di pilar naga, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Bocah ini hanyalah murid bangsa Qin besar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa sembarang orang bisa berdiri di atas pilar ini? Bahkan aku,
Song King, tidak terburu-buru untuk berdiri di atasnya. Tidak mudah untuk menahan serangan terfokus kelompok selama 1 menit. Saya harus menunggu sampai esensi grup kurang lebih kelelahan sebelum saya memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atasnya selama 1 menit. Bab 562, melewati dengan kuat. Bang, lampu dari segala macam warna menghantam sosok putih dan meledak. Di tengah kekacauan, sosok itu meledak menjadi debu. Apakah dia mati? Semua orang merasa itu agak aneh, sepertinya terlalu mudah. Namun, setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa tidak ada mayat yang tersisa. Baru setelah itu mereka santai. Seseorang tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia bahkan tidak bisa bertahan melawan satu gelombang serangan pun namun dia datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Sungguh orang bodoh yang sembrono. Petik 2. Apakah begitu? Pada saat ini, tawa dingin datang dari belakang kerumunan. Ketika semua orang berbalik, mereka melihat sosok yang mereka singkirkan di belakang mereka. Pemuda berjubah putih dengan pedang di pinggangnya dan ekspresi tenang tiba-tiba muncul sekali lagi. Ukui menghancurkan surga. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan kelompok orang ini. Dia menarik pedangnya dan segera mengeksekusi teknik pedang Ukui, mengirimkan seberkas cahaya terang segera. Para pembudidaya yang melihat ke belakang awalnya berpikir bahwa Xiao Chen telah diledakkan menjadi debu sebelumnya. Dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat, mereka tertangkap basah. Sekitar 10 orang aneh dalam garis lurus memiliki perisai esens mereka hancur oleh seberkas cahaya. Kemudian, mereka jatuh. Para pembudidaya yang lebih lemah memuntahkan darah saat mereka berteriak sedih dalam perjalanan turun. Pilar naga ini tingginya setidaknya 2 km. Jika mereka tidak bisa mengatur esens mereka dan jatuh dari ketinggian ini, mereka akan mati atau terluka parah. Dalam sekejap, Xiao Chen melenyapkan setengah dari kelompok 30 orang. Yang dia gunakan hanyalah trik kecil, mantra penganugerahan kehidupan. Ini membantunya menghemat banyak energi. Dia menggunakan lebih sedikit esens dan tidak perlu mengungkapkan kartu trufnya. Tersembunyi di antara kerumunan, Song King mengungkapkan ekspresi ngeri di matanya. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu kuat. Xiao Chen ini berasal dari bangsa Qin besar, yang terlemah dari 5 negara besar. Song King awalnya berpikir bahwa Xiao Chen hanyalah seorang jenius biasa. Namun, saat Xiao Chen bergerak, dia langsung mengalahkan 10 orang aneh. Dengan wawasan Song King, dia segera mengerti bahwa Xiao Chen tidak sesederhana yang dia pikirkan. Xiao Chen sekuat dia, bahkan mungkin lebih kuat. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini memasuki arena pertempuran. Ekspresi jijik melintas di mata Song King. Kemudian dia bersembunyi di belakang kelompok dan berteriak, semuanya, serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan orang ini merebut tempat kita. Orang ini terlalu hina. Tanpa diduga, dia menyerang kita secara diam-diam. Song King berteriak sangat keras, tetapi dia mundur ke belakang kelompok. Dia tidak punya niat untuk bertarung. Membunuh. Tempatnya terbatas, tidak ada yang mau menyerah. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Chen lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Xiao Chen melirik dingin ke arah Song King yang mundur. Kemudian, dia mengabaikan Song King dan fokus pada kelompok pembudidaya jenius di depannya. Peserta kompetisi adalah semua kultivator yang memiliki bakat luar biasa dan memiliki kartu truf mereka sendiri untuk dimainkan. Mereka bukan raja bela diri yang mengolah teknik budidaya sampah. Setelah memikirkannya, Xiao Chen menyimpulkan bahwa bertarung melawan 10 puncak raja bela diri kelas superior bukanlah langkah yang sangat bijaksana. Dia melihat sekeliling dan mengunci 3 orang terkuat. Xiao Chen harus membangun kekuatannya untuk benar-benar menakut-nakuti kelompok orang ini. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak, dan tubuhnya bergerak dalam lengkungan yang aneh saat di udara. Ekor naga yang realistis muncul dan menyapu ruang, menciptakan angin tanpa batas. Kemudian, dia muncul di tengah-tengah kelompok. Tiba-tiba, mata jernih Xiao Chen berubah merah dan niat membunuh yang tak terbatas dicurahkan. Tekanan pada raja bela diri kelas superior yang dia kunci untuk segera meningkat. Pembantaian, kebencian, kemarahan, segala macam emosi negatif meletus di benak lawannya, gerakan lawannya menjadi lamban. Pada saat lawan bereaksi, dia menemukan bahwa pedang hitam pekat Xiao Chen sudah ada di depan lehernya. Matanya langsung melebar ngeri. Xiao Chen memutar tangannya, menggunakan bagian belakang pedang untuk menyerang leher lawannya. Mereka bukan musuh bebuyutan, Xiao Chen tidak perlu membunuhnya. Bukan hal yang baik untuk menyinggung sekte di belakang lawan-lawannya. Yang terkuat dari 3 raja bela diri nyaris tidak berhasil bertahan. Namun, dia berteriak dengan sedih. Esensi di belakang pedang mengalahkannya dan dia jatuh ke tanah. Sementara semua ini butuh beberapa saat untuk dijelaskan, insiden itu sendiri, dari saat Xiao Chen mengeksekusi cambuk ekor naga Azure hingga saat lawannya jatuh, sebenarnya hanya butuh beberapa saat.
Itu terjadi begitu cepat sehingga yang lain tidak bisa mengikuti Xiao Chen. Para pembudidaya di depan masih menagih. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat puncak terkuat kedua Raja Bela Diri kelas superior. Kemudian, dia segera menggunakan Wukui Sakes the Heavens. Pohon Wukui surgawi berwarna ungu turun dari langit. Dengan perbedaan kekuatan, Raja Bela Diri itu hanya bisa menahan beberapa napas. Kemudian, dia ditekan oleh pohon Wukui surgawi, jatuh ke kota penyegelan naga. Baru sekarang orang lain bereaksi. Gelombang serangan dikirim ke Xiao Chen. Ada berbagai macam lampu berwarna, status, dan senjata ki. Mengingat kekuatan Xiao Chen, jika dia menanggung ini secara langsung, dia masih akan menderita luka dalam yang signifikan. Sosoknya goyah saat dia mengeksekusi 9 transformasi naga Roaming, menjadi 9 sosok di saat berikutnya. Bang, 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 di antara gelombang kejut dan ledakan, beberapa klon langsung meledak menjadi apa-apa. Namun, tubuh utama Xiao Chen memanfaatkan kekacauan untuk tiba di depan Raja Bela Diri kelas superior ketiga. Kali ini, Xiao Chen tidak menggunakan teknik bela diri. Dia hanya bentrok senjata dengan orang itu. Begitu senjata bersentuhan, esens yang melonjak meledak. Kesenjangan dalam kekuatan terlalu besar, senjata pihak lain hancur berkeping-keping. Jaring di belakang ibu jari dan telunjuknya segera terbelah, dan darah menetes dari mulutnya. Xiao Chen berhasil mengalahkan 3 orang dengan 3 jurus. Selanjutnya, ketiga orang ini adalah yang terkuat dari kelompok mereka. Orang lain segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan dengan hati-hati mundur. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tenang kepada kelompok itu, "Pergi ke tempat lain, pilar naga ini milikku." Nada tenang Xiao Chen tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Selanjutnya, dia telah menunjukkan dirinya kuat. Dalam perspektif kelompok, dia tak terduga. Hu Qi, tepat pada saat ini, seorang Raja Bela Diri kelas superior tiba-tiba melakukan penyergapan. Dia memanfaatkan momen ketika Xiao Chen berbicara untuk diam-diam menyelinap di belakang Xiao Chen dan menyerang. Keterampilan orang itu dalam penyembunyian sangat sempurna. Meskipun bergerak sangat cepat, tidak ada angin sama sekali. Dia juga tidak membocorkan pembunuhan Qi. Itu adalah serangan menyelinap yang sempurna. Namun, dia bertemu Xiao Chen, seorang kultivator yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Menghancurkan armor, merebut hati, Xiao Chen sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya. Dia dengan cepat berbalik dan langsung mengeksekusi 2 gerakan terakhir dari tinju cakar naga. The Breaking Armor Fist mematahkan perisai esens lawan dan claw merebut hati menembus dadanya. Dalam sekejap, seseorang, yang baru saja hidup dan akan berhasil dalam serangan diam-diam, mati dan jatuh ke tanah. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika yang lain melihat situasinya, mereka ketakutan. Mereka tidak lagi ingin mencoba peruntungan dan segera berhamburan. Adapun Song Qing, orang itu sudah melarikan diri saat dia melihat semuanya tidak baik. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan orang ini. Jika dia berhasil mendapatkan salah satu dari 400 tempat, Xiao Chen akan menemuinya di arena pertempuran. Jika dia bahkan tidak bisa melewati babak kualifikasi, Xiao Chen tidak perlu peduli padanya. Semuanya tenang dan hening saat Xiao Chen berdiri di pilar naga. Kali ini dia benar-benar berdiri di atasnya. 1 menit hanya 60 napas. Dalam situasi di mana tidak ada yang mengganggunya, itu akan berlalu dengan sangat cepat. 10, 9, 8, 7. Xiao Chen menghitung mundur waktu di benaknya. Pada saat orang lain melihat fenomena di sini, sudah terlambat. Gemuruh, gemuruh. Pilar tinggi di bawah Xiao Chen mulai bergetar. Ukiran naga di sekitar pilar batu tiba-tiba menjadi hidup. Ledakan, naga batu melingkar itu meraung dengan ganas. Setiap sisiknya memancarkan cahaya keemasan saat melayang ke langit, bergegas ke awan. Raungan naga bergema di seluruh tempat. Naga besar itu merobek awan gelap yang tebal dan terbang ke lokasi yang jauh dan misterius. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit yang jauh, menyelimuti Xiao Chen di pilar. Seseorang berhasil. Siapa ini? Apakah itu seseorang dari 8 klan bangsawan? Atau apakah itu salah satu penerus dari 10 sekte besar? Siapa orang ini? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia sepertinya tidak asing. Mungkinkah ini pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 bangsa? Itu tidak mungkin. Tanpa diduga, itu adalah orang baru yang mengambil tempat pertama. Petik 2. Xiao Chen, yang berada di dalam cahaya, segera menarik perhatian penonton yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terkejut. Penatua pertama, Xiao Chen berhasil. Tetua kedua Paviliun Pedang Surgawi berkata dengan penuh semangat, menunjukkan senyum gembira. Jiang Qi tetap relatif tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kualitas daripada kuantitas. Kami hanya membutuhkan para elit. Ketika Du Hui dari gerbang pedang penghancur mendengar itu, dia merasa sangat tidak nyaman.
Murid sektenya baru saja mengejek pihak lain karena datang dari tempat yang lemah sebelumnya. Namun, murid dari sekte yang diolok-olok Song King berhasil menjadi yang pertama mendapatkan tempat. Adapun Song King, dia telah ditakuti oleh Xiao Chen. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Sinar cahaya keemasan berlangsung selama 1 menit sebelum menghilang. Begitu sinar cahaya menghilang, pilar batu halus meluncur kembali ke tanah. Dalam 1 detik, pilar setinggi 2 km itu telah ditarik ke bawah tanah. Xiao Chen, di pilar batu, akhirnya mengalami sesuatu yang mirip dengan perjalanan taman hiburan dari kehidupan sebelumnya. Ketika Xiao Chen mengamati sekelilingnya, dia memperhatikan bahwa bangunan-bangunan di sekitarnya tertata rapi, seolah-olah dibangun dengan semacam pola. Arsitektur kota penyegelan naga memberikan suasana kuno. Aura luas dan berat dari tempat itu membuat orang merasa, tanpa ragu, bahwa tempat ini kuno. Xiao Chen melihat liontin batu giok berbentuk naga yang tergantung di pinggangnya. Dari batu giok yang sebelumnya gelap, sekarang cerah. Ada naga emas mini di liontin giok tembus pandang. Itu terlihat sangat menarik karena perlahan-lahan berenang. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi yang sejuk mengacak-acak rambut di dahi Xiao Chen, yang terbungkus kain biru, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Ketika dia melihat ke atas, seorang pria parubaya berjubah kuning tiba-tiba muncul di depannya. Angin sejuk datang dari orang ini. Xiao Chen terkejut, jika bukan karena angin sepoi-sepoi yang sejuk, dia tidak akan menyadari kehadiran orang ini. Artinya, akan mudah bagi orang ini untuk membunuhnya secara diam-diam, jika dia mau. Kemungkinan orang ini sengaja mengirimkan angin sejuk itu. Xiao Chen tidak berani tidak menghormati seseorang dengan kultivasi seperti itu. Dia memberi hormat dan berkata, bolehkah saya bertanya siapa senior ini? Bab 563, Sima Lingxuan. Pria parubaya berjubah kuning itu melirik liontin batu giok berbentuk naga milik Xiao Chen dan tersenyum tipis. Saya adalah bagian dari penyelenggara kompetisi pemuda 5 bangsa. Siapa nama Anda dan dari sekte mana Anda berasal? Ternyata dia salah satu penyelenggaranya. Tidak heran dia memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku yang rendah hati adalah Xiao Chen. Saya dari Paviliun Pedang Surgawi Bangsa Qin Besar. Petik 2. Pria parubaya berjubah kuning itu berpikir sejenak sebelum berkata, ikutlah denganku. Saya akan membawa Anda ke kediaman untuk Paviliun Pedang Surgawi. Pertempuran arena akan dimulai 3 hari kemudian. Anda dapat beristirahat dalam beberapa hari ini. Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda bisa berkeliaran di sekitar kota. Petik 2. Keduanya bergerak sangat cepat saat mereka melompati gedung-gedung tinggi. Dalam beberapa napas, mereka tiba di halaman kecil. Hanya ada beberapa kamar di halaman. Itu sangat sederhana. Bahkan, kasar akan menjadi kata yang lebih baik untuk menggambarkan tempat ini. Pria parubaya berjubah kuning menjelaskan, gaya halaman tergantung pada kekuatan sekte dan hasil murid-murid mereka di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Jika tidak ada keberatan, saya akan pergi dulu. Petik 2. Xiao Chen menunjukkan bahwa dia mengerti. Ketika mempertimbangkan seluruh benua, Paviliun Pedang Surgawi bukanlah sekte yang benar-benar kuat. Mereka juga tidak memiliki banyak murid yang tampil luar biasa di kompetisi sebelumnya. Namun, dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, Xiao Chen pasti akan mengubah situasi, mencegah murid masa depan Paviliun Pedang Surgawi menderita perlakuan buruk seperti itu. Xiao Chen berhasil menjadi yang pertama lolos karena pilihan yang telah dia buat. Orang-orang sekuat Xiao Chen semua berjuang untuk tempat unggulan. Penerus dari 10 sekte besar bangsa Jin besar dan 8 klan bangsawan, serta murid-murid teratas dari sekte kuat dari 4 negara semuanya berkumpul di sekitar 10 pilar naga tertinggi. Ding Fengchou dari Gerbang Pedang Surgawi, Zuomo dari Bistaming Abode, Musinya dan Cumu dari Myriad Vian Palace, dan Xiaxian dari Tousan Sword Pavilion semuanya berkeliaran, dengan hati-hati menguji satu sama lain. Mereka tidak akan memulai pertempuran hidup atau mati, mereka hanya akan menyelidiki satu sama lain. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih berhati-hati. Bahkan setelah 1,5 jam, tidak ada yang mencoba untuk berdiri di salah satu dari 10 pilar naga tertinggi. Ada 2 putaran eliminasi di arena pertempuran. Setiap putaran membutuhkan peserta untuk bertarung dalam 20 pertandingan. Di setiap putaran, 100 orang akan tersingkir. Hanya setelah 2 putaran eliminasi, final akan dimulai. Peserta yang diunggulkan tidak harus mengikuti penyisihan babak pertama dan bisa langsung masuk ke babak kedua. Ini berarti memiliki 20 pertandingan lebih sedikit untuk diperjuangkan. Keuntungan seperti itu secara alami membuat orang lain iri. Unggulan pertama memiliki lebih banyak manfaat, pembebasan dari 2 babak penyisihan dan masuk langsung ke final. Selain itu, menjadi peserta unggulan juga merupakan cara untuk mendapatkan ketenaran. Sederhananya, itu adalah pertarungan untuk harga diri. Xiao Chen punya ide sendiri. Menurutnya,
Selama dia mengatur dirinya dengan baik dan tidak ada lawan sekuat dia di 20 pertandingan pertama, dia bisa menghindari mengungkapkan kekuatannya. Selanjutnya, peserta unggulan akan menjadi fokus perhatian. Merekalah yang akan diteliti oleh orang lain dengan benar. Akan ada beberapa manfaat tak terduga untuk menjaga profil rendah. Yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk beristirahat di halaman. Dia melompat ke atap, duduk di sana untuk mengamati pertarungan untuk unggulan pertama. Sima Lingxuan adalah jenius klan Sima yang paling menonjol dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dia adalah juara yang tak terbantahkan. Xiao Chen cukup penasaran seperti apa dia. Dikelilingi oleh 8 berkas cahaya keemasan, Sima Lingxuan pergi ke pilar naga tertinggi tanpa ragu sedikitpun. Matanya berkilauan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia berperilaku seperti pilar naga tertinggi yang sudah menjadi miliknya, tidak ada orang lain yang bisa berdiri di atasnya. Dia, Sima Lingxuan, adalah unggulan pertama. Kepercayaan diri yang kuat dan kekuatannya digabungkan untuk menciptakan suasana yang sangat menindas. Ketika pembudidaya biasa merasakan ini, mereka akan segera mengadopsi pola pikir rendah diri. Sebelum mereka melawannya, mereka sudah kalah. Xiao Chen bergumam, kepercayaan diri yang kuat. Ini adalah keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatannya sendiri. Keyakinannya membuatnya lebih kuat dan kekuatannya membuatnya lebih percaya diri. Putaran positif ini menghasilkan atmosfer yang unik ini. Sima Lingxuan memang luar biasa. Namun, begitu dia menerima pukulan pada kepercayaan dirinya, dia akan mengalami kesulitan untuk keluar dari jurang kegagalan. Ini adalah prinsip menjadi rapuh ketika sesuatu menjadi terlalu keras. Seseorang bisa percaya diri tetapi tidak boleh memiliki kepercayaan buta. Di 3000 alam besar, alam kubah langit, tempat benua Tianwu berada, hanyalah alam biasa. Pasti ada jenius yang lebih kuat di alam besar lainnya. Meskipun seseorang percaya diri, mereka harus ingat untuk tidak menonjolkan diri. Hanya ketika mereka benar-benar berdiri di puncak, mereka dapat memandang rendah orang lain. Ini adalah pendapat Xiao Chen dan prinsip hidupnya. Dengan demikian, dia tidak berjuang untuk mendapatkan tempat di unggulan pertama, tidak perlu baginya. Tiba-tiba, Xiao Chen menghela nafas. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalau saja seseorang mau bertarung dengan Sima Lingxuan untuk unggulan pertama. Dengan begitu, aku akan bisa melihat seberapa kuat dia. Tinggi di langit, Sima Lingxuan memandang Bai Qi, yang berada di seberang pilar naga. Dia tersenyum lembut dan berkata, Bai Qi, apakah kamu terburu-buru untuk merasakan kekalahan lagi? Pertempuran arena belum dimulai. Jika kondisi mental Anda tidak stabil, itu akan memengaruhi seberapa besar kekuatan Anda yang dapat Anda keluarkan nanti. Petik 2. Mendengar keyakinan mutlak pada kata-kata Sima Lingxuan, Bai Qi berkata dengan cemberut, kondisi mentalku hanya akan benar-benar terpengaruh jika aku mundur tanpa perlawanan. Jika saya bisa menerimanya, lalu bagaimana jika saya dikalahkan? Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, Bai Qi adalah peringkat kedua yang tak terbantahkan. Dia juga seorang jenius langka dari klan Bai. Sekarang, dia akan melawan Sima Lingxuan. Lihat, Bai Qi akan bertarung dengan Sima Lingxuan. Dia kalah dalam kompetisi pemuda 5 negara terakhir. Aku ingin tahu apakah dia bisa membalikkan keadaan tahun ini. Saya mendengar bahwa Bai Qi telah mempraktikkan teknik bela diri tersulit di klan Bai, teknik pedang 4 musim, dengan kesempurnaan besar. Sekarang, dia jauh lebih kuat. Saya mendengar bahwa teknik pedang 4 musim diperoleh oleh nenek moyang klan Bai dari kuburan kuno yang tidak disebutkan namanya. Setelah dia mendapatkannya, tidak ada yang bisa memahaminya sampai jenius mutlak dari Bai Clan, Bai Suihe, benar-benar memahaminya dan meninggalkan bimbingan kepada keturunan Bai Clan. Memang, teknik pedang 4 musim sangat kuat. Ini dikenal sebagai teknik bela diri terkuat di bawah teknik bela diri peringkat surga. Meskipun Bai Suihe telah meninggalkan panduan dalam pemahamannya, saya belum pernah mendengar ada orang yang memahami pikiran Bai Suihe sebelum usia 30 tahun. Siapa tahu, mungkin Bai Qi bisa mengandalkan teknik pedang 4 musim ini untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Semua pembudidaya di Ring of Peaks segera menjadi bersemangat. Inilah pemandangan ini lagi setelah bertahun-tahun. Pertarungan antara keduanya akan mirip dengan pertarungan antara naga dan harimau, pasti akan sangat mengasyikkan. Sima Lingxuan tersenyum pada Bai Qi dan berkata, dikatakan bahwa niat pedang seorang pendekar pedang lebih kuat daripada niat pedang seorang pendekar pedang sebelum mereka mencapai martial sage. Bai Qi, saya tidak akan menggertak Anda dengan kultivasi saya yang lebih tinggi. Jika niat pedang Anda dapat mengalahkan niat pedang saya akan membiarkan Anda memiliki benih pertama. Saat Sima Lingxuan selesai berbicara, semua orang terkejut dan terperangah. Niat pedang setidaknya 10 kali lebih sulit untuk dibentuk daripada niat pedang. Namun, begitu niat pedang terbentuk, itu lebih kuat daripada niat pedang dengan level yang sama.
Hanya ketika seseorang mencapai martial sage, niat pedang dan niat pedang memiliki jiwa mereka sendiri, menjembatani kesenjangan di antara mereka. Pupil hitam Baiki mengerut saat dia berkata, apakah kamu nyata? Rasa percaya diri yang kuat muncul di wajah tampan si Maling Xuan. Dia tertawa keras dan berkata, tentu saja. Karena bagaimanapun saya akan mengalahkan Anda, saya harus memastikan Anda yakin akan kekalahan Anda. Saya harus mengalahkan Anda dengan aspek yang paling Anda banggakan. Kalau tidak, apa gunanya? Betapa sombongnya, Baiki benar-benar marah sekarang. Meskipun dia lebih lemah dari si Maling Xuan, dia tidak merasakan jarak yang terlalu jauh. Namun, si Maling Xuan terlalu sombong. Kekuatan masing-masing niat pedang dan niat pedang telah didefinisikan dengan jelas sejak zaman kuno. Sementara niat pedang lebih sulit untuk dibentuk, itu lebih kuat daripada niat pedang. Namun demikian, dia cukup arogan untuk ingin bersaing hanya menggunakan niat pedang dan niat pedang. Dia benar-benar memandang rendah Baiki. Xiao Chen, yang berada di atap di kota penyegelan naga di bawah, juga merasa aneh. Niat pedang menjadi lebih kuat adalah fakta yang diakui secara luas. Kembali ketika Bloody Bladesman, Sun Guangquan, mampu mendorong tetua aliansi Laut Utara Martial Monarch kelas rendah begitu keras ketika dia baru saja menjadi Martial Monarch sendiri, dia berhasil karena niat pedangnya. Niat pedang kesempurnaan kecil dapat meningkatkan kekuatan ofensif seorang kultivator sebesar 30%. Ketika seseorang menjadi raja bela diri, mereka akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, peningkatan 30% akan lebih mengerikan. Niat pedang akan memberi seorang ahli pedang kemampuan untuk melawan orang-orang dari alam kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Xiao Chen sendiri adalah seorang swordsman, jadi dia lebih memahami ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah orang ini benar-benar sombong atau dia benar-benar kuat. Baiki menarik pedangnya dengan marah. Niat pedang yang melonjak segera melonjak keluar. Pedang panjang dan ramping itu bergetar tanpa henti. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang kuat, ketika niat pedang menyebar, semua pedang-pedang di Ring of Peaks sedikit bergetar. Niat pedang murni meledak dari tepi pedang dan berubah menjadi gelombang energi yang tajam dan tak berbentuk saat terbang menuju si Maling Xuan. Gelombang energi yang tajam dan tak berbentuk mewakili kemarahan Baiki, harga dirinya, dan banyak hal lainnya. Tidak ada gunanya mengungkapkan kebenciannya dengan kata-kata. Jadi, Baiki menggunakan niat pedang yang kuat untuk memutuskan segalanya, untuk membuktikan bahwa dia, Baiki, tidak selemah yang dibuat si Maling Xuan. Ketika para pembudidaya di Ring of Peaks merasakan betapa kuatnya niat pedang itu, mereka penuh dengan pujian. Bladesman di kerumunan memiliki kesan terdalam itu. Ketika mereka melihatnya, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan antisipasi. Pedang tiba di dunia lebih dulu, sebelum pedang. Meskipun kekuatan seorang pendekar pedang atau pendekar pedang akan bergantung pada individunya, karena alasan sejarah, status seorang pendekar pedang jauh lebih rendah daripada seorang pendekar pedang. Ini jelas dari jumlah pendekar pedang dan pedang di benua Tianwu. Lebih jauh lagi, seorang ahli pedang yang benar-benar tak tertandingi belum muncul selama bertahun-tahun. Sebagian besar ahli di dunia adalah pendekar pedang. Kaisar Guntur, yang menjadi terkenal 1000 tahun yang lalu, telah menggunakan pedang. Jenius terkuat saat ini, si Maling Xuan, juga menggunakan pedang. Pedang itu tetap diam terlalu lama. Sekarang, Baiki dari bangsa Jin Agung adalah pendekar pedang paling terkenal di dunia ini. Ketika Baiki mengarahkan pedangnya ke si Maling Xuan, dia juga memikul harapan semua pendekar pedang. Mereka berharap bahwa seorang Bladesman sejati akan muncul, yang tak tertandingi di dunia. Di atap, Xiao Chen juga mengangguk. Dia berkata dengan lembut, berdasarkan jangkauan niat pedang, itu seharusnya mencapai kesempurnaan kecil. Mari kita lihat bagaimana si Maling Xuan menangani ini. Si Maling Xuan tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya yang tampan. Dia tersenyum dan berkata, kamu baru mulai mengetahui niat pedang setahun yang lalu. Anda telah berhasil mencapai kesempurnaan kecil dari sana dalam waktu yang singkat. Cukup bagus. Sayangnya, aku, si Maling Xuan, adalah lawanmu. Si Maling Xuan memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Rasa percaya diri itu sepertinya mengembun menjadi aura. Arus udara di sekitar tidak dapat menahan aura ini karena bergerak dengan liar. Hal ini mengakibatkan angin kencang yang membuat pakaian dan rambut si Maling Xuan berkibar. Bab 564, berusaha. Di atas kota penyegelan naga yang luas, semua jenius di udara tampaknya telah menyusut sebelum kepercayaan diri ini. Si Maling Xuan diam-diam memberitahu semua orang bahwa meskipun bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit, dia, si Maling Xuan, adalah yang paling terang. Dia menghunus pedangnya dan cahaya terang muncul. Pada saat ini, semua angin kencang yang bertiup segera berkumpul di sekitar pedang. Niat pedang yang melonjak perlahan tumbuh. Segera, itu menjadi niat pedang kesempurnaan kecil. Kemudian,
itu terus meningkat, menjadi 40% niat pedang yang dipahami. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa itu akan berhenti, niat pedang itu meningkat. 50%, 60%. Pemahaman Sima Lingxuan tiba-tiba mencapai 60%. Jika itu meningkat 10% lagi, itu akan menjadi niat pedang kesempurnaan besar, tingkat yang gagal dicapai oleh banyak generasi yang lebih tua. Dia meluncurkan gelombang energi yang tajam dan padat dari ujung pedang, yang langsung merobek gelombang energi tak berbentuk dari niat pedang Baiki. Puci, setelah niat pedang Sima Lingxuan merobek niat pedang, itu sedikit meredup. Namun, itu mempertahankan bentuk dan ketajamannya. Kakak, saat niat pedang hendak menyerang Baiki, Sima Lingxuan menyarungkan pedangnya. Niat pedang tajam segera menyebar dan berubah menjadi angin pedang tak berbentuk. Beberapa pembudidaya malang yang terkena angin pedang ini menderita luka yang signifikan. Para pembudidaya di menara di cincin puncak terdiam. Mereka tahu bahwa Sima Lingxuan kuat. Namun, mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Meskipun berasal dari generasi yang sama, dia menghancurkan niat pedang lawannya. Niat pedang kesempurnaan kecil adalah niat pedang yang dipahami hingga 30%. Namun, niat pedang Sima Lingxuan dipahami hingga 60%, 2 kali lipat dari lawannya. Pemahaman yang lebih tinggi menyebabkan perubahan kualitatif. Meskipun niat pedang Baiki kuat, dia kalah dari Sima Lingxuan. 60% memahami niat pedang. Kehilangan Baiki bukanlah hal yang tidak pantas. Sima Lingxuan, memang, sesuai dengan namanya. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar jenius nomor 1. Benih pertama pasti miliknya. Petik 2. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat, bakat luar biasa, dan dukungan dari klan bangsawan. Dia pasti memiliki masa depan yang luar biasa. Saya percaya klan Sima akan mendapatkan peringkat pertama keempat berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menjadi pemimpin klan bangsawan. Banyak pembudidaya di Ring of Peaks menghela nafas. Mereka penuh pujian ketika mereka melihat Sima Lingxuan, yang terbungkus cahaya. Di ujung 400 pilar naga, Raja Naga Kecil Laut Timur, Xuanyuan Zantian, menyaksikan Sima Lingxuan mengalahkan Baiki dengan niat pedang. Xuanyuan Zantian mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan lembut, menarik. Saya telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke kompetisi pemuda 5 negara. Level di sini jauh lebih tinggi daripada kompetisi elit laut tanpa batas. Saya akhirnya menemukan seseorang yang dapat memungkinkan saya untuk mengeluarkan kekuatan penuh saya. Orang-orang mengatakan bahwa kekalahan Baiki memang pantas. Namun, saya merasa itu terlalu tidak pantas. Haha, Sima Lingxuan ini tidak hanya kuat, plotnya juga menakutkan. Melihat gangguan Xuanyuan Zantian, para peserta yang bersaing untuk pilar naga yang sama semuanya tersenyum dingin. Kamu bodoh, untuk berpikir bahwa kamu terganggu pada saat ini. Petik 2. Senjata mereka bergetar saat mereka mengirim serangan sengit ke Xuanyuan Zantian. Bang, memulihkan akalnya, Xuanyuan Zantian tersenyum tipis. Dia dengan cepat mengayunkan Heavenly War Halberd-nya dan seekor naga banjir biru mengitari tombak itu dan meledak. Para peserta yang mencoba menyelinap menyerang Xuanyuan Zantian senjata mereka diledakkan kembali. Hehe, permainan sudah selesai. Teman-teman kecil, saya tidak lagi memiliki kesabaran untuk terus bermain dengan Anda. Xuanyuan Zantian tertawa dingin. Kemudian, di depan mata para peserta yang ketakutan, dia mengayunkan tombaknya. Energi berbentuk naga yang kuat meledak. Tidak dapat menahan bahkan satu gerakan, para peserta jatuh ke tanah setelah ini. Di belakang pilar naga tertinggi di tengah, Baiki tampak sangat tercengang. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata dengan marah, Sima Lingxuan, kamu sengaja melakukannya. Sima Lingxuan tertawa keras dan berkata tanpa rasa takut, itu benar. Aku melakukannya dengan sengaja, saatnya untuk membayar setelah kerugian Anda. Kamu bisa pergi sekarang. Baiki tidak mengundurkan diri, dia merasakan kekecewaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah pergi tanpa daya dan bersaing untuk memperebutkan 9 tempat unggulan lainnya. Yang lain tidak bisa membuat kepala atau ekor keluar dari pertukaran antara Sima Lingxuan dan Baiki. Namun, Xiao Chen memahaminya dengan jelas. Semuanya adalah jebakan yang dipasang oleh Sima Lingxuan sejak awal. Dia tahu betapa kuatnya teknik pedang 4 musim. Baiki sekarang benar-benar berbeda dari Baiki dari kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Tidak mudah bagi Sima Lingxuan untuk mengalahkan Baiki saat ini. Jadi dia sengaja menyarankan untuk bersaing dengan niat senjata mereka. Orang biasa tahu bahwa niat pedang lebih kuat dari niat pedang. Namun, Sima Lingxuan tahu bahwa ada lebih dari itu. Oleh karena itu, untuk memaksa Baiki menerima kontes seperti itu, Sima Lingxuan telah mengatakan semua itu di depan semua orang. Meskipun Baiki tahu ada sesuatu yang salah, dia harus melawannya. Selanjutnya,
Baiki merasa bahwa niat pedangnya mungkin masih lebih kuat dari niat pedang Sima Lingxuan, jadi dia masuk ke dalam perangkap. Hal ini mengakibatkan semua orang melihat Sima Lingxuan dengan mudah mengalahkan Baiki lagi, yang menyebabkan kepercayaan diri Sima Lingxuan tumbuh lebih kuat. Namun, pada akhirnya, ini adalah konspirasi terbuka dan bukan konspirasi tersembunyi. Sima Lingxuan memang telah mengalahkan Baiki dengan kekuatannya. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dirasakan Baiki, dia telah kalah dalam pertarungan ini. Orang awam menyaksikan adegan seru, dan yang berpengalaman menyaksikan trik di baliknya. Dari saat Sima Lingxuan membuat permainan ini, Xiao Chen memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatannya. Meskipun niat pedang Sima Lingxuan sangat kuat, ketika dia menyarungkan pedangnya, dia tidak bisa dengan benar mencegah niat pedang terbang dengan kacau. Xiao Chen pasti merasa Sima Lingxuan mencoba mengendalikannya. Jika Sima Lingxuan tidak, angin pedang yang terbang di sekitar akan lebih kuat, cukup untuk membunuh para pembudidaya yang terkena. Xiao Chen berpikir dalam hati, dia mungkin bisa mengendalikan niat pedang hanya dengan pemahaman 50%. Menaikkannya secara paksa menjadi 60% kemungkinan akan menjadi batasnya. Sima Lingxuan mungkin kuat tetapi dia tidak kuat sampai tak terkalahkan. Aspek terkuatnya mungkin adalah kepercayaan dirinya yang mengerikan. Pertarungan untuk pilar naga lainnya belum berhenti sementara Sima Lingxuan dan Baiki saling bertarung. Namun, orang banyak hanya memperhatikan mereka berdua. Pada saat ini, beberapa pertempuran untuk pilar naga telah berakhir. Beberapa orang berdiri kokoh di atas pilar naga mereka. Beberapa bersemangat dan beberapa tenang saat mereka menunggu naga emas melayang. Setelah putaran eliminasi yang hebat, elit sejati di bawah langit akan muncul satu persatu. Gemuruh, gemuruh. 1 menit perlahan berlalu. Naga di bawah orang-orang ini mulai bergerak perlahan, akan membubung setiap saat. Namun, ketika naga-naga itu hampir terbang ke langit, mereka tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah waktu telah membeku. Patung naga yang hidup kembali terdiam. Mereka sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan untuk dilahirkan, mereka tidak berani melakukan sesuka mereka. Para peserta yang berhasil tidak bisa tidak terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke tengah. Mereka melihat bahwa Sima Lingxuan sudah berdiri di atas pilar naga tertinggi. Sisik naga besar yang melingkari pilar itu segera berubah menjadi emas, dan ukiran itu berubah menjadi naga emas yang membubung ke langit. Naga agung memang naga agung. Bagaimana naga kecil bisa bergerak sebelum naga besar melakukannya? Beberapa pembudidaya yang telah melihat kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya berkomentar dengan senyum di wajah mereka. Orang-orang ini tidak terlalu terkejut. Begitulah yang terjadi di setiap kompetisi pemuda 5 bangsa. Selama seseorang berdiri di pilar tertinggi, pilar naga lainnya tidak akan membuat naga mereka terbang, bahkan jika ada peserta di atasnya. Ini karena naga dari pilar naga tertinggi adalah Raja Naga. Ketika Raja keluar, naga-naga lainnya harus menyerah. Sima Lingxuan, yang terbungkus dalam cahaya keemasan, memandang sekelompok orang yang terperangah. Bibirnya melengkung dan kepercayaan di hatinya semakin kuat. Bertahun-tahun yang lalu, Sima Lingxuan dengan bangga berdiri di sini. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Sekarang, dengan era para jenius di atas mereka, dia, Sima Lingxuan, berdiri di sini lagi, terlepas dari kumpulan para jenius. Sima Lingxuan harus membuktikan bahwa meskipun ini adalah era jenius dan usia yang hebat, dia, Sima Lingxuan, masih bisa berdiri di puncak. Dia akan menjadi karakter utama zaman ini. Membawa keberuntungan alam kubah langit, dia akan pergi ke alam Kunlun dan menginjak-injak para jenius dari alam besar lainnya. Hanya dia, Sima Lingxuan, yang bisa menjadi karakter utama. Hanya dia, Sima Lingxuan, yang bisa berdiri di sini. Hanya dia, Sima Lingxuan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keberuntungan alam kubah langit dan bertarung dengan surga. Mengaum, mengaum, mengaum. Sama seperti kepercayaan diri kuat Sima Lingxuan menyebar melalui langit kota penyegelan naga dan menciptakan angin kencang, raungan naga bergema di setiap sudut kota penyegelan naga dan area di atasnya. Raungan naga itu mengguncang langit dan bumi dan langsung menyebarkan angin yang disebabkan oleh aura Sima Lingxuan. Naga emas besar lainnya melayang ke udara. Meskipun naga itu lebih kecil dari naga Sima Lingxuan, ketika mereka bersaing dengan aura mereka, itu tidak menyerah. Itu menolak aura kerajaan naga lainnya, dengan cepat membubung ke langit. Xuanyuan Zantian berdiri di atas pilar. Dia mengenakan jubah ungu dengan desain naga banjir di atasnya. Dia mengenakan jubah ungu dan memegang Heavenly War Halberd di tangannya. Melihat Sima Lingxuan menoleh dengan keheranan di wajahnya, Xuanyuan Zantian mengungkapkan ekspresi mengejek di wajahnya yang agung. Xuanyuan Zantian tidak menunjukkan rasa takut saat melihat dia yang baru saja mengalahkan Baiki. Naga emas di atas Xuanyuan Zantian dengan cepat mengejar dan mengejar naga besar itu. Mereka leher dan leher saat mereka menembus awan gelap. Apa yang sedang terjadi? Tanpa diduga, naga kecil ini berani bersaing dengan naga besar. Ini aneh.
Aku belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi di atas Dragon Ceiling City. Tanpa diduga, seekor naga kecil tidak takut pada Raja Naga. Ekspresi tenang para pembudidaya di Ring of Peaks segera meleleh menjadi panik. Itu tidak mungkin. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Raja Naga adalah naga sejati. Bagaimana naga kecil itu berani melawannya? Teriak seorang tetua klan Sima dengan suara serak. Sima Lingxuan berasal dari klan Sima. Dia adalah harapan mereka untuk menjadi klan bangsawan nomor 1. Mereka harus merebut keberuntungan di zaman yang hebat ini. Klan Sima tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ini adalah momen paling krusial bagi mereka. Tepat ketika kerumunan berseru bahwa itu tidak mungkin, seorang lelaki yang sangat tua mendengus dingin. Apa yang tidak mungkin? Untuk bisa bertarung dengan naga besar, tentu saja, itu adalah naga yang hebat juga. Ini hanya pertarungan dua naga. Dalam sejarah kota penyegelan naga, 9 naga telah bertarung pada saat yang sama di atas kota sebelumnya. Bab 565, seluruh pasukan menunggu berangkat. Ada beberapa orang yang mengenali Xuanyuan Zantian dan berkata, itu adalah Raja Naga Kecil Laut Timur, Xuanyuan Zantian. Dia adalah jenius atas laut tanpa batas. Memang, kemanapun naga sejati pergi, dia akan bersinar terang. Bahkan setelah dia datang ke benua Tianwu, ketajamannya tidak berkurang. Menghadapi ejekan Xuanyuan Zantian, Sima Lingxuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah beberapa keheranan awal. Kepercayaan dirinya yang kuat menghalanginya merasakan tekanan apapun, dia hanya merasa agak terkejut. Xuanyuan Zantian, aku sudah lama mendengar namamu. Reputasi Raja Naga Kecil Laut Timur memang pantas. Namun, dunia ini hanya memiliki ruang untuk satu naga sejati. Saat pertarungan arena dimulai, aku secara pribadi akan membunuh seekor naga. Xuanyuan Zantian menarik auranya dan tertawa keras. Aku khawatir kamu tidak hanya tidak akan membunuh naga itu, kamu juga akan terbunuh sendiri dalam prosesnya. Anda sebaiknya tidak bertemu saya di arena pertempuran. Jika tidak, dengan kepercayaan diri Anda yang kuat, ketika Anda tenggelam ke dalam lembah kekalahan, Anda tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan lagi. Ledakan, tepat saat mereka berdua bertengkar, kedua naga yang bertarung dalam pertempuran sengit di langit menerobos awan gelap pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya keemasan turun. Dengan suara, siu, pilar batu mereka ditarik ke tanah, turun ke Dragon Ceiling City. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, naga batu beku dihidupkan kembali. 10 naga kecil aneh yang telah ditekan begitu lama melonjak ke langit. Mereka mengeluarkan raungan ganas yang bergema di seluruh pegunungan. Adegan sekelompok naga yang membubung ke langit sangat megah. Ini terutama terjadi dengan 10 sinar cahaya keemasan yang turun pada saat yang bersamaan. Ini adalah pembuka mata yang hebat yang tidak bisa dilupakan dengan mudah. Setelah itu, naga emas akan membubung ke langit dan menembus awan gelap setiap saat. Xiao Chen, yang berada di atap, sudah kehilangan kesabaran untuk menonton. Sekarang, sementara pertarungan untuk pilar naga berlangsung, dia dengan santai melihat sekeliling kota. Kota penyegelan naga adalah satu-satunya kota kuno yang terpelihara dengan sempurna. Banyak arsitektur yang unik untuk era kuno masih tersisa. Ini juga membuka mata. Setelah 7 atau 8 menit, dua sosok terbang mendekat. Seorang staf kompetisi pemuda 5 negara memimpin Liu Suifeng. Berdasarkan penampilannya yang putus asa, dia pasti gagal. Aku gagal, ada terlalu banyak orang jenius. Saya baru menyadari bahwa saya bukan apa-apa setelah tiba di sini. Liu Suifeng menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, jangan berkecil hati. Tonton kompetisi pemuda 5 negara ini dengan cermat. Petik 2. Liu Suifeng mengangguk dengan serius dan berkata, pasti. Sekarang usia yang hebat ada di sini, saya tidak ingin mandek. Setelah 7-8 menit, Mu Heng dan Zhang Lei juga tiba. Xiao Chen tidak terlalu terkejut mengetahui bahwa mereka juga gagal. Namun, keduanya tidak tampak kecewa. Awalnya, mereka ada di sini hanya untuk memperluas wawasan mereka dan tidak menyimpan terlalu banyak harapan. Dengan berkumpulnya mereka berempat, mereka tidak terlalu bosan. Mereka mulai mengobrol santai tentang beberapa hal. Mu Heng melirik Xiao Chen dan berkata, sebelum saya turun, saya melihat situasi kakak senior Murong. Dia benar-benar ambisius. Dia berusaha mendapatkan tempat unggulan. Sampai sekarang, dia belum punya apa-apa untuk ditunjukkan. Xiao Chen tersenyum tenang. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat unggulan. Namun, dia seharusnya tidak memiliki masalah kualifikasi. Apakah kalian melihat kakak senior Yun? Seperti apa situasinya? Haha, saya di sini. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, tawa merdu terdengar di telinga mereka. Yun Kexin, yang mengenakan gaun bunga berwarna terang, tersenyum lebar. Ketika Xiao Chen melihat bahwa senyum Yun Kexin berbeda dari yang lain,
dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Apakah kamu memenuhi syarat? Liu Suifeng dan yang lainnya bertanya. Yun Kexin mengangguk dengan lembut, masih tersenyum. Saya cukup beruntung untuk lolos. 3 hari kemudian, saya dapat mengambil bagian dalam pertempuran arena di Wind Cloud Arena. Mu Heng dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri. Namun, mereka semua berasal dari sekte yang sama, jadi tidak perlu cemburu. Mereka semua memberi hormat dan memberi selamat kepada Yun Kexin. Setelah mengobrol sebentar, Liu Suifeng tiba-tiba berkata, Murong Chong kalah. Rombongan menengadah dan melihat bahwa persaingan memperebutkan 9 unggulan lainnya telah mencapainya. Orang yang mengalahkan Murong Chong adalah keturunan dari 8 klan Qian, Qian Wen. Tentu saja, itu bukan kekalahan yang sebenarnya. Pertarungan untuk tempat unggulan bukanlah pertempuran hidup dan mati. Para peserta tidak akan mengungkapkan gerakan pembunuhan dan kartu truf mereka sedini mungkin. Jadi mereka akan mundur ketika keadaan menjadi sulit. Tidak lama kemudian, Murong Chong mendapatkan tempat dari pilar naga biasa. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, dia berhasil lolos dengan relatif mudah. Raungan naga yang bergema-bergema tanpa akhir. Banyak naga emas membubung ke langit dan sinar cahaya keemasan memenuhi langit. Dragon Ceiling City, yang biasanya gelap selama beberapa milenium terakhir, sangat cerah dan mempesona hari ini. Waktu perlahan berlalu, dan kualifikasi kompetisi pemuda 5 negara berakhir. Dari kompetisi yang agak putus asa ini, 400 elit akhirnya muncul. Mereka hanya harus menunggu 3 hari untuk pertempuran arena dimulai. Kemudian, kegembiraan sebenarnya dari kompetisi pemuda 5 bangsa akan resmi dimulai. Ketika awan gelap di langit benar-benar pulih, para tetua paviliun pedang surgawi akhirnya tiba di halaman. Xiao Chen dan yang lainnya, yang berada di atap, segera melompat turun. Jiangqi melihat sekeliling ke halaman yang menyedihkan dan menghela nafas pelan. Aku telah berbuat salah pada kalian semua. Kami ditempatkan di tempat yang rusak ini karena paviliun pedang surgawi kami telah menurun terlalu banyak selama bertahun-tahun. Halaman itu memang sederhana. Dengan sekitar 10 orang di sini, setiap orang akan bisa mendapatkan kamar untuk diri mereka sendiri. Namun, tidak ada halaman belakang pribadi. Jika tidak akan sangat nyaman jika seseorang ingin berkultivasi di malam hari. Tentu saja, ini adalah aturan kota penyegelan naga. Itu wajar. Jika Anda kuat, Anda akan bisa mendapatkan halaman yang mewah. Ambil contoh 8 klan bangsawan dan 10 sekte besar bangsa jin besar. Kelompok orang ini akan mendapatkan halaman yang jauh lebih mewah di kompetisi pemuda 5 negara. Bagi mereka, tidak hanya semua orang akan mendapatkan halaman pribadi kecil, ada juga ruang kultivasi khusus yang tersisa dari era kuno untuk memungkinkan para peserta membuat persiapan terakhir mereka. Murong Chong berkata, semuanya akan baik-baik saja setelah kompetisi pemuda 5 negara ini. Di masa depan, orang-orang di paviliun pedang surgawi tidak akan menderita seperti kita lagi. Sen Manjun tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Ada banyak tempat budidaya khusus di Dragon Ceiling City. Sekte akan membayar semua pengeluaranmu di sini. Jiangqi melangkah dan memberi 3 orang yang memenuhi syarat cincin spasial masing-masing. Mereka yang tidak lolos mendapat kotak kayu. Xiao Chen memperluas sens spiritualnya ke dalam cincin spasial dan terkejut. Itu memiliki banyak batu roh kelas medial, total 400.000. Dengan mereka bertiga, itu akan berjumlah lebih dari 1 juta batu roh kelas medial. Sepertinya paviliun pedang surgawi telah banyak berinvestasi dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Namun, Jiangqi tidak mengungkapkan ekspresi sedih sama sekali. Sudah di luar dugaannya bahwa 3 orang bisa lolos kali ini. Orang harus tahu bahwa hanya 400 orang di seluruh benua yang bisa memenuhi syarat. Benar-benar tidak mudah bagi paviliun pedang surgawi untuk mendapatkan 3 tempat. Bahkan saingan lama paviliun pedang surgawi, sekte pedang berkabut, hanya memperoleh 2 tempat. Istana roh malam lebih buruk, Mu Cheng Sui nyaris tidak berhasil mendapatkan 1 tempat. Adapun klan mulia lainnya dari bangsa Qin besar, selain Duan Muking, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Jiangqi tersenyum lembut dan berkata, beristirahatlah sebentar. Akan ada waktu bagi Anda untuk melihat-lihat kota penyegelan naga. Ada banyak hal menyenangkan di kota ini. Malam datang lebih awal karena awan gelap tebal menutupi langit di atas kota penyegelan naga. Setelah 4 jam, hari benar-benar gelap. Xiao Chen dengan lembut mendorong pintu kamarnya. Kemudian, dia melompat dan terbang menuju Ring of Peaks. Dia menggunakan sens spiritualnya untuk memindai area dan menemukan bahwa banyak pembudidaya di berbagai puncak memiliki niat yang sama seperti dia. Pertempuran arena akan segera dimulai secara resmi. Secara alami, mereka harus memilah semua teknik bela diri yang mereka pelajari. Mereka tidak bisa terlalu santai. Ketika Xiao Chen menemukan puncak yang sunyi, dia berhenti di udara. Setelah itu,
dia dengan cepat turun ke hutan di sana yang memiliki tanah datar. Meskipun angin malam yang dingin bertiup kencang dan Xiao Chen hanya mengenakan satu lapis pakaian, dia tidak merasa terlalu kedinginan. Setelah berpikir sejenak, dia benar-benar menenangkan diri. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan menariknya. Niat pedang yang melonjak segera dicurahkan dan menyebar ke seluruh hutan. Tornado yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengambil sejumlah besar daun yang jatuh. Niat pedang perlahan tumbuh lebih kuat. Segera, itu mencapai kesempurnaan kecil. Tapi itu tidak berhenti di situ, terus tumbuh lebih kuat. 40% niat pedang yang dipahami menyebabkan tornado memanjang menjadi garis panjang. Daun-daun mati di garis mulai berputar, menjadi seperti pisau tajam. Tornado menendang sejumlah besar debu, menciptakan awan besar. Daun-daun yang mati tampak seperti tidak dapat menahan energi, mereka sepertinya akan meledak kapan saja. Namun, mereka tidak meledak pada akhirnya, menunjukkan kontrol sempurna Xiao Chen. 50% memahami niat pedang, angin kencang bertiup dan retakan kecil muncul di dedaunan yang mati. 60% memahami niat pedang, sebuah ledakan yang keras bergema saat semua daun mati meledak pada saat yang bersamaan. Niat pedang yang melonjak berubah menjadi angin pedang yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke hutan. Kakak, pohon-pohon di hutan hancur. Pada saat angin pedang mereda, semua pohon di hutan telah ditebang menjadi dua. Jika orang lain melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Niat pedang kesempurnaan kecil Baiki sudah cukup baginya untuk menonjol dan bangga. Namun, niat pedang yang ditunjukkan Xiao Chen mencapai pemahaman 60%. Dia hanya kurang 10% untuk mencapai kesempurnaan hebat. Adapun situasi di hutan, Xiao Chen tidak terlalu bersemangat tentang hal itu, mempertahankan ketenangannya. Jika dia secara paksa mengangkat niat pedangnya, dia bisa mencapai pemahaman 60% juga. Itu tidak lebih buruk dari Sima Lingxuan. Namun, akan sulit baginya untuk mengendalikannya dengan sempurna sesuka hatinya. Xiao Chen merasa seperti dia hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan kontrol sempurna dan memajukan niat pedangnya ke kesempurnaan hebat. Namun, langkah ini sesulit memanjat langit. Dia berkata dengan lembut, niat pedangku hanya dapat dianggap 40% dipahami. Namun, jika saya bertemu dengan Sima Lingxuan, saya bisa mencoba all-in. Tidak perlu bagiku untuk takut padanya. Sima Lingxuan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Meskipun Xiao Chen biasanya mempertahankan profil rendah, dia tidak menganggap dirinya lemah. Bahkan jika auramu luar biasa dan meledak dengan kepercayaan diri, aku tidak takut padamu dan bisa mengalahkanmu. Xiao Chen perlahan bergerak di dalam hutan, mempraktikkan teknik bela diri, teknik pedang wukui, teknik pedang kesengsaraan petir, dan teknik pedang 4 musim yang sangat kuat. Aura kuat menyebar di hutan dan ledakan bergema terus-menerus. Pada saat dia menyarungkan pedangnya, hutan datar itu menjadi penuh lubang, tidak lagi rata. Bab 566, Liu Xiaoyun. Ada lubang yang dalam dengan berbagai ukuran di tanah. Hutan rimbun asli tidak ada lagi. Selanjutnya, ini adalah hasil ketika Xiao Chen menahan diri. Jika dia tidak melakukannya, setengah gunung akan menghilang. Mengingat kekuatan tubuh fisikku, bisakah aku mengeksekusi Return of the Azure Dragon? Xiao Chen bergumam. Xiao Chen telah mengalami secara langsung kekuatan teknik bela diri peringkat surga. Kembali ketika dia adalah murid bela diri, dia berhasil membunuh Grandmaster bela diri dengan menggunakan teknik bela diri seperti itu. Ini adalah bukti terbaik dari kekuatannya. Sekarang, itu adalah kompetisi pemuda 5 bangsa. Ada banyak ahli di sini karena ada awan. Setiap orang memiliki kartu truf mereka sendiri. Jika dia bisa menggunakan Return of the Azure Dragon sekali, dia akan lebih percaya diri. Sedikit sebelum fajar, Xiao Chen kembali ke Dragon Ceiling City dengan perasaan sangat gembira. Namun, kelelahan yang tak terbatas menggelegak dan menguasainya. Dia tertidur segera setelah dia berbaring tanpa melakukan hal lain. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mendengar ketukan di pintunya dan seseorang memanggil, kakak senior. Sebagai hasil dari kebiasaannya yang biasa, dia dengan cepat bangun. Xiao Chen mengedarkan energinya dan kelelahannya menghilang. Setelah tidur siang, dia merasa jauh lebih bersemangat. Ketika dia melihat keluar, dia menemukan sinar matahari yang lemah bersinar melalui jendelanya. Tanpa diduga, dia sudah tidur sampai siang. Xiao Chen dengan cepat bangkit dan membuka pintu. Yun Kexin, Liu Suifeng, Mo Heng, Zhang Lai, dan Murong Chong semuanya sudah menunggunya di luar pintu. Tanpa diduga, kakak muda Xiao memiliki kebiasaan tidur. Ini sudah siang dan kamu masih tidur, kata Yun Kexin dengan cara yang agak nakal. Xiao Chen merasa sedikit malu. Peristiwa hari sebelumnya mengakibatkan kelelahan fisik dan mental. Kalau tidak, dia tidak akan tidur nyenyak begitu lama. Kenapa kamu mencariku? Liu Suifeng tertawa dan berkata, kakak senior Yun menyarankan agar kita berjalan di sekitar kota bersama.
Ada banyak situs bersejarah dan arsitektur kuno di Dragon Ceiling City. Kita harus melihat sekeliling dengan baik. Sebelum dinasti Tianwu didirikan, kota penyegelan naga sudah ada. Biasanya, kota ini tidak terbuka untuk orang luar, bahkan sulit bagi mereka untuk masuk dan melihatnya. Kota hanya akan terbuka untuk orang luar selama kompetisi pemuda 5 negara. Para pembudidaya yang datang dari seluruh dunia membuat tempat itu sangat hidup. Bahkan Murongcong, yang agak antisosial, siap untuk pergi bersama mereka. Orang bisa dengan mudah membayangkan pesona kota penyegelan naga. Xiao Chen juga merasa senang karenanya. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu aku. Aku bisa pergi setelah aku mandi." Setelah sekitar 15 menit, Xiao Chen meninggalkan halaman bersama yang lainnya untuk berjalan-jalan di kota penyegelan naga. Hari sebelumnya, dia adalah orang pertama yang tiba di Dragon Ceiling City. Dia belum melihat siapapun di kota penyegelan naga yang luas. Sekarang, itu penuh sesak dengan orang-orang, ada pembudidaya dari semua negara. Pedagang tampaknya muncul entah dari mana, memenuhi jalan-jalan. Ada restoran, penginapan, dan toko. Segala sesuatu yang diperlukan telah hadir. Kota itu ramai dan terang benderang. Liu Suifeng tersenyum dan berkata, tanpa diduga, ada begitu banyak orang. Kota penyegelan naga bahkan lebih besar dari kota Xie. Seharusnya ada setidaknya 2 juta orang di sini. Petik 2. Mengangguk, Sun Kexin menambahkan, itu normal. Ini adalah pengaruh kompetisi pemuda 5 bangsa, sebuah acara yang melibatkan seluruh benua. Tambahkan pesona Dragon Ceiling City itu sendiri dan itu tidak akan mengejutkan bahkan jika ada 3 juta orang. Kelompok itu kagum ketika mereka melihat sekeliling kota. Situs bersejarah dari beberapa 10.000 tahun yang lalu dapat dilihat di mana-mana di kota penyegelan naga. Aura kuno yang dipancarkan situs-situs ini memberitahu semua orang bahwa ini benar-benar nyata. Beberapa situs bersejarah membuat semua orang menghela nafas. Mereka berlama-lama dan lupa pulang. Bahkan ada beberapa kultivator yang memperoleh pencerahan di situs bersejarah, menerobos kemacetan yang telah menghalangi mereka selama bertahun-tahun. Saat kelompok itu berjalan, mereka tiba di depan dinding yang penuh dengan bekas luka. Ada banyak orang di sini, banyak pembudidaya berkumpul di sini. Tidak diketahui terbuat dari apa tembok itu. Itu gelap gulita dan memancarkan cahaya redup. Tingginya 100 meter. Ini adalah dinding naga melingkar. Itu terbuat dari meteorit dari langit. Itu sudah terlihat seperti itu ketika jatuh. Bekas luka di atasnya ditinggalkan oleh beberapa bijak bela diri kuno. Ada bekas luka tombak, pedang, telapak tangan, dan tinju. Hanya seorang ahli dengan ki naga sejati yang bisa meninggalkan bekas luka di dinding ini. Hehe, tembok naga melingkar ini sangat luar biasa. Pemilik tembok ini adalah seorang saudagar kaya. Dia saat ini memperkenalkan dinding kepada orang banyak dengan senyum di wajahnya. Jika ada di antara kalian yang bisa menyentuh dinding naga melingkar selama 10 detik, aku akan segera memberikan siapapun yang melakukan 100.000 batu roh kelas medial. Semakin lama Anda bisa menyentuhnya, semakin banyak yang akan saya berikan. Setiap kali Anda menggandakan jumlah waktu melewati 10 detik, saya akan menggandakan jumlah batu roh. Anda dapat mencobanya dengan biaya 10.000 batu roh kelas medial. Petik 2. Ada garis panjang yang ditarik di tanah. Banyak pembudidaya yang mencari terhalang, berdiri 500 meter jauhnya. Mereka hanya bisa menatap dinding dari kejauhan. Benarkah, selama saya bisa menyentuh dinding selama 10 detik, Anda akan memberi saya 100.000 batu roh kelas medial? Itu pasti bohong. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah? Beberapa pembudidaya tergoda. Mereka bisa mendapatkan 100.000 batu roh kelas medial jika mereka menyentuh dinding selama 10 detik, tapi bagaimana bisa sesederhana itu? Pedagang kaya itu tersenyum sangat lebar sehingga dia menyipitkan mata. Itu pasti benar, saya jamin. Saya dari Asosiasi Pedagang Wantong. Setidaknya kami memiliki kredibilitas sebanyak itu. Asosiasi Pedagang Wantong adalah asosiasi pedagang teratas di bangsa jin besar. Itu berarti mereka adalah asosiasi pedagang teratas di dunia. Seharusnya tidak palsu. Saya akan mencobanya. Seorang Bladesman Martial King kelas medial melemparkan 10.000 batu roh kelas medial. Kemudian, dia melangkah melintasi garis dan berjalan menuju dinding bekas luka yang gelap gulita. Bang! Sebelum pembudidaya itu bahkan bisa berjalan 100 meter, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah lagi sebelum dipukul mundur dan muntah darah. Pemandangan aneh seperti itu mengejutkan semua orang, mereka merasa itu sangat aneh. Ini segera menenangkan para pembudidaya yang ingin mencobanya, mereka tidak lagi terburu-buru untuk mengambil keputusan. Namun, manusia paling keras kepala dalam hal rasa ingin tahu mereka. Semakin asing sesuatu, semakin banyak orang ingin tahu, mereka ingin mencobanya sendiri. Selanjutnya, ada godaan pembayaran besar di batu roh kelas medial.
Setelah beberapa orang lagi menyerahkan batu roh mereka, mereka melangkahi batas. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mencapai jarak 100 meter dari tembok. Mereka semua dipukul mundur oleh kekuatan aneh. Ekspresi mereka penuh horor. Setelah waktu untuk merebus beberapa caret teh, orang dari Asosiasi Pedagang Wantong telah menerima lebih dari 2 juta batu roh kelas medial. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Apakah ada teman lain yang ingin mencobanya? Ini adalah tingkat pembayaran 10 kali lipat. Ini sangatlah berarti. Liu Suifeng merasa itu aneh. Dia bertanya, Xiao Chen, apa yang terjadi? Belum lagi menyentuh dinding, tidak ada yang bisa mendekatinya. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, inti masalahnya adalah bekas luka yang dalam. Orang itu mungkin mengatakan yang sebenarnya, itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh beberapa petapa bela diri kuno. Kehendak marsial sage kuno masih tertinggal di bekas luka, mereka belum bubar. Bladesman akan memiliki wajah niat pedang dari sabre sage kuno. Pendekar pedang harus menghadapi niat pedang dari pedang sage kuno. Mereka yang bertarung dalam pertempuran jarak dekat harus menghadapi aura sage masing-masing. Biarkan aku mencobanya. Sementara mereka berbicara, Murong Chong telah melangkah. Dia membuang 10.000 batu roh kelas medial dan melangkahi garis. Kemudian, dia menuju tembok naga melingkar. Murong Chong dengan mudah berjalan 200 meter sebelum ekspresinya mulai berubah tak sedap dipandang. Kemudian, dia berjalan 100 meter lagi. Sekarang, dia sudah mengerutkan kening dengan erat. Murong Chong tidak berhenti bergerak, terus berjalan ke depan. Dia pindah 100 meter lagi. Sekarang, dia hanya berjarak 100 meter dari dinding. 100 meter dari dinding adalah rintangan. Belum ada yang berhasil melewatinya. Ketika semua orang melihat Murong Chong berhenti 100 meter dari dinding, mereka tidak bisa menahan perasaan gugup. Murong Chong mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan tangan kanannya di pedangnya. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke depan, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dia telah berhasil melangkah. Dia telah berhasil. Orang ini sekarang berjarak kurang dari 100 meter. Tidak heran dia adalah seorang jenius yang memenuhi syarat untuk pertempuran arena, bisik seseorang ketika mereka melihat liontin batu giok berbentuk naga tergantung di pinggang Murong Chong. Aku ingin tahu apakah dia bisa terus berjalan. Setiap langkah yang diambil Murong Chong tampak sangat sulit. Dahinya dipenuhi keringat saat dia mendekati tembok naga melingkar langkah demi langkah. Tidak diketahui tekanan seperti apa yang dialami Murong Chong. Jejak kaki di tanah menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dia hanya 10 langkah lagi. Dalam 10 langkah lagi, dia akan bisa menyentuh tembok naga melingkar. Meskipun setiap langkah sulit, Murong Chong tidak berhenti. Jarak terus memendek dan semua orang menjadi bersemangat. Pak, Murong Chong tiba-tiba berteriak dan mengambil langkah besar ke depan. Akhirnya, dia tiba di depan tembok naga melingkar dan mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Namun, Murong Chong hanya menyentuh dinding selama 1 detik ketika kekuatan tak berbentuk memantulkannya kembali. Dia memuntahkan seteguk darah dan memucat. Liu Suifeng dan yang lainnya dengan cepat bergegas maju dan membantu Murong Chong berdiri. Dia berkata, niat pedang marsial sage kuno memang mengerikan. Meskipun Murong Chong telah bangkit kembali dalam keadaan menyesal, tidak ada yang mengejeknya karena lemah. Dia telah mencapai sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, mereka bahkan tidak berhasil mencapai dalam jarak 100 meter dari tembok. Bagi Murong Chong untuk bisa naik dan menyentuh dinding, ini adalah bukti bahwa dia tidak lemah. Setelah itu, beberapa orang maju dan mencobanya. Dari kelompok itu, ada beberapa peserta yang lolos ke arena pertarungan. Namun, jarak terdekat mereka hanya 10 meter dari dinding, mereka bahkan tidak bisa menyentuh dinding naga melingkar. Tembok naga melingkar yang aneh ini dan orang bijak bela diri kuno yang misterius yang membuat bekas luka mengumpulkan sekelompok orang yang lebih besar. Namun, sekarang karena terlalu banyak preseden kegagalan, tidak ada yang mengambil keputusan untuk melangkah. Menarik, tahun lalu, saya mendengar bahwa Asosiasi Pedagang Wantong menemukan batu aneh dari langit. Tanpa diduga, itu ada di sini. Saya akan mencobanya. Sebuah suara dingin terdengar dan pendekar pedang berjubah biru perlahan-lahan memisahkan kerumunan. Ini adalah Liu Xiaoyun dari Sekte Pedang Salju yang melayang. Dia adalah peserta peringkat ke-9 dari kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya. Tanpa diduga, seseorang sekaliber ini telah datang untuk bergabung dengan kegembiraan. Petik 2. Liu Xiaoyun dari Sekte Pedang Salju yang melayang. Xiao Chen memiliki beberapa kesan tentang dia. Ketika dia berada di puncak, dia telah melihat keadaan es Liu Xiaoyun yang kuat. Dia juga mendengar bahwa Liu Xiaoyun telah mendapatkan tempat unggulan. Liu Xiaoyun memegang pedang biasa di tangannya saat dia berdiri di depan barisan. Ketika dia melihat banyak bekas luka dari berbagai senjata di dinding naga melingkar, dia mengungkapkan senyum menghina. Kamu telah mati selama 10.000 tahun,
Namun kamu semua bertingkah misterius dan menakut-nakuti orang. Liu Xiaoyun mendorong tanah dan dia segera melesat maju sejauh 100 meter. Kemudian, dia mendorong tanah lagi, bergerak 200 meter lagi. Dalam sekejap mata, dia telah maju 300 meter. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, mereka semua berteriak kaget melihat kekuatan Liu Xiaoyun. Setelah Liu Xiaoyun menginjakkan kakinya, ekspresinya menjadi lebih berhati-hati. Pada saat ini, keinginan tajam di dinding naga melingkar terus-menerus menabrak roh bela diri dan rohnya. Bab 567, menyelidiki tembok naga melingkar. Liu Xiaoyun merasa seperti dia telah memasuki ilusi. Dia harus menghadapi niat pedang yang terbang dari seluruh langit dengan setiap langkah yang dia ambil. Dia harus menghancurkan semua orang sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Namun, dia tidak melambat sama sekali. Dia tidak meninggalkan jejak kaki yang dalam seperti yang dilakukan Murongcong. Sebaliknya, dia tampak tenang. Ketika Liu Xiaoyun mencapai dinding, dia mengulurkan telapak tangannya, meletakkannya di dinding. Kemudian, dia menutup matanya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, segera, 10 detik berlalu. Tidak ada yang terjadi pada Liu Xiaoyun. Akhirnya, seseorang lewat. Saya mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa bertahan menyentuh dinding selama 10 detik. Petik 2. Liu Xiaoyun cukup kuat. Sepertinya dia tidak akan kesulitan masuk 10 besar. Sementara orang banyak berdiskusi, 10 detik berlalu. Suhu sekitar turun, embun beku terlihat jelas menutupi pakaian Liu Xiaoyun. Auranya juga meledak. Meskipun dia tidak bergerak, dia jelas-jelas bertarung dalam pertempuran yang sengit, auranya menguat terus-menerus. Setelah 30 detik berlalu, Liu Xiaoyun masih belum bergerak. Tangannya tetap berada di dinding naga melingkar yang misterius itu. 40 detik, 50 detik, Liu Xiaoyun masih tidak bergerak. Namun, pakaiannya sekarang dibekukan dan dinding naga melingkar yang tinggi tertutup es. Suhu lingkungan turun lebih jauh. Setiap orang harus mengedarkan esens mereka untuk bertahan. Apa sebenarnya yang ada di dinding itu? Memikirkan bahwa Liu Xiaoyun harus sepenuhnya mengeluarkan keadaan esnya. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Betul sekali. Dingin, benar-benar dingin. Itu saja untuk saya. Saya harus mundur lebih jauh. Keadaan es Liu Xiaoyun sangat aneh. Itu tidak tampak luar biasa pada awalnya. Namun, setelah diam-diam terbentuk, kerumunan merasa bahwa bahkan tulang dan darah mereka mulai membeku, mereka tidak punya pilihan selain menjauh. Meskipun jelas sangat dingin, dai saudagar kaya itu dipenuhi keringat. Sekarang sudah 50 detik. Itu berarti bahwa pedagang harus membayar Liu Xiaoyun 500 juta batu roh kelas medial. Ini adalah sepertiga dari keuntungan yang diperolehnya hari ini. Hatinya tidak bisa menahan rasa sakit atas kehilangan ini. Xiao Chen memejamkan matanya, dengan hati-hati merasakan ki dingin di tubuhnya. Ki dingin ini tidak berbentuk dan tanpa jejak, begitu memasuki tubuh, itu menyatu dengan darah dan tidak bisa dipisahkan. Aneh, ini pertama kalinya aku melihat keadaan es pada tingkat ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia memasukkan sens spiritualnya ke dalam darahnya dan harus mencari sangat lama sebelum akhirnya dia menemukan ki es yang samar-samar terlihat. Setelah dia mengeluarkan banyak usaha, esens yang dikaitkan dengan petir di tubuhnya benar-benar memaksa ki yang dingin keluar. Bang! Setelah 60 detik berlalu, Liu Xiaoyun tidak bisa lagi bertahan. Embun beku di tubuhnya meledak. Tidak seperti yang lain, Liu Xiaoyun tidak diledakkan. Kakinya tetap tertanam di tanah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, orang bijak kuno memang mampu. Kemudian, dia mendorong tanah dengan lembut dan terbang. Keadaan es di udara menghilang dan kerumunan kembali mendekat. Mereka melihat es di Coiling Dragon Wall berubah menjadi uap dan naik ke udara. Tertutup kabut, tembok naga melingkar tampak lebih misterius. Melihat Liu Xiaoyun menghilang, saudagar kaya itu tersenyum tipis dan menghela napas lega. Dia percaya bahwa Liu Xiaoyun sama sekali tidak peduli dengan 600.000 batu roh kelas medial. Ingatlah untuk mengirim 600.000 batu roh kelas medial ke Sekte Pedang Salju yang melayang. Anggap itu sebagai kontribusi saya untuk Sekte. Petik 2. Sebelum senyum pedagang itu memudar, sebuah suara yang jelas terdengar dari kejauhan, membuatnya sangat tertekan. Kabar tentang bagaimana tembok naga melingkar yang aneh mengalahkan begitu banyak pembudidaya dan bagaimana Liu Xiaoyun berhasil menyentuhnya selama 60 detik dengan cepat menyebar ke seluruh kota penyegelan naga. Berita ini menarik lebih banyak pembudidaya. Beberapa jenius terkenal maju, tertarik untuk mencobanya. Tembok naga melingkar ini menjadi seperti alat untuk mengukur kekuatan seorang kultivator. Beberapa orang bisa bertahan untuk waktu yang lama, dan beberapa hanya sebentar. Ada juga orang yang bahkan tidak bisa mendekat. Dari sudut tertentu, ini menunjukkan kesenjangan antara berbagai pembudidaya.
Qian Wen dari 8 klan bangsawan juga datang. Dia juga bertahan selama 1 menit penuh. Namong Ziyue dari klan Namong juga datang. Dia bertahan selama 50 detik. Murid Istana Agung Yi, Gong Yangyu, bertahan selama 40 detik. Banyak orang dari 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan datang. Ini mengakibatkan tembok naga melingkar menjadi lebih terkenal. Namun, hanya sedikit yang bisa bertahan selama 1 menit. Sima Lingxuan tidak datang. Dari keturunan lain dari 8 klan bangsawan, hanya Qian Wen dari klan Qian yang bertahan selama 1 menit. Yang lain hanya berlangsung selama 40 atau 50 detik. Murong Chong tampak sedikit sedih ketika dia menatap Qian Wen. Sepertinya ketika mereka bertarung kemarin, Qian Wen hanya menggunakan setengah kekuatannya. Yun Kexin tersenyum dan berkata, "Saudara muda Xiao Chen, mengapa Anda tidak mencobanya?" Xiao Chen sudah tertarik untuk beberapa waktu. Selanjutnya, biayanya hanya 10.000 batu roh kelas medial, dia bisa dengan mudah membelinya. Setelah membayar biaya, Xiao Chen berdiri di garis start. Dia melihat dinding naga melingkar 500 meter di depan dan tersenyum tipis. Kakak, Xiao Chen menarik lunar shadow sabernya dengan kecepatan kilat dan niat pedang tajam menyebar. Kemudian, dia melemparkan pedang ke arah dinding naga melingkar. Sial, 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 sesuatu yang aneh terjadi. Saat di udara, lunar shadow saber yang berputar sepertinya bertemu dengan senjata ampuh lainnya. Ketika mereka bentrok, ada suara dentang. Sosok Xiao Chen dengan cepat melintas, tidak tersisa di tempat sebelumnya. Dia terbang cepat menuju dinding naga melingkar bersama dengan pedang. Saat cahaya pedang muncul dan melenyapkan semua kekuatan yang menghalangi, Xiao Chen bergerak tanpa hambatan sampai dia tiba di depan Coiling Dragon Wall. Kemudian, dia menyarungkan lunar shadow saber dengan suara, "Kakak," sebelum menekan telapak tangannya ke dinding naga melingkar yang misterius. Pada saat itu, Xiao Chen melihat kilatan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dia sekarang berada di dataran rumput yang sunyi. Tiba-tiba, sosok-sosok melintas di udara. Orang-orang ini memegang pedang. Niat pedang yang kuat menyebar melalui dataran rumput, menciptakan angin kencang. Seseorang muncul di depan entah dari mana. Setelah berkedip beberapa saat, dia menjadi padat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat bergegas ke Xiao Chen dengan pedangnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Dia berkata dengan lembut, "Biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki para sage kuno setelah beberapa 10.000 tahun." Angin kencang bertiup saat niat pedangnya melonjak, membungkuk di atas semua rumput. Saat melihat dataran rerumputan, semua rerumputan kini rata, seolah-olah sedang sujud. Bladesman misterius itu mulai bertarung dengan Xiao Chen. Setelah 100 gerakan, aura swordsman itu menjadi tidak stabil. Xiao Chen menangkap celah itu dan menghancurkannya dengan satu serangan. Setelah itu, Bladesman lain muncul. Ini terus terjadi sampai dia membunuh 10 orang pedang dan kalah dari yang ke-11. Kesadaran Xiao Chen kembali ke kenyataan dan telapak tangannya sudah terlepas dari dinding naga melingkar. Dia melihat jam pasir di sampingnya dan menemukan bahwa 2 menit telah berlalu tanpa dia sadari. Setelah Xiao Chen menerima 1,2 juta batu roh kelas medial dari pedagang, dia kembali ke teman-temannya. Dia berkata kepada Yun Kexin, "Ayo pergi. Tidak banyak yang tersisa untuk dilihat." Betapa kuatnya. Tanpa diduga, dia bertahan selama 2 menit. Siapa orang ini? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Mungkinkah dia lebih kuat dari Liu Xiaoyun? Petik 2. Para pembudidaya yang mengamati semuanya sangat tercengang. Mereka mulai mencoba menebak identitas Xiao Chen. Baiki, yang telah tiba di beberapa titik waktu, menyaksikan Xiao Chen pergi. Dia bergumam, "Sungguh niat pedang yang kuat. Orang ini setara denganku." Setelah membuang muka, Baiki juga dengan santai mencoba Coiling Dragon Wall. Seperti Xiao Chen, hasilnya juga 2 menit. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat daripada keturunan lain dari 8 klan bangsawan. Ketika matahari terbenam, jumlah pembudidaya di tembok naga melingkar berkurang, tidak lagi seramai hari-hari sebelumnya. Namun, seseorang tiba di sini, agak mengejutkan pedagang kaya yang sedang berkemas. Dia bertanya dengan suara yang sedikit tegang, "Tuan Muda Sima, apakah Anda di sini untuk mencobanya juga?" Sima Lingxuan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang tampan. "Hanya di sini untuk melihat kegembiraannya. Mari kita lihat berapa lama saya bisa bertahan." Petik 2. "Pak," tanpa Sima Lingxuan membuat gerakan yang terlihat, sosoknya berkedip dan tiba di depan tembok naga melingkar. Kemudian, dia menempelkan telapak tangannya ke dinding. Setelah waktu yang tampaknya lama, dia menarik kembali telapak tangannya dan melihat jam pasir. Dia telah berlangsung selama 5 menit penuh. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hati Sima Lingxuan saat dia tersenyum lembut. Tidak repot-repot meminta batu roh, dia segera menghilang.
Tanda pisah, tanda pisah. 2 hari kemudian, malam tiba, menyelimuti kota penyegel naga dalam kegelapan. Di halaman paviliun pedang surgawi, Jiang Qi dan para tetua lainnya mengumpulkan Xiao Chen, Yun Kexin, dan Mu Rongchong. Kami akan memulai pertarungan arena besok. 400 peserta akan dibagi menjadi 20 kelompok dan dilanjutkan dengan 2 babak penyisihan. Setiap putaran eliminasi akan menghilangkan setengah orang. Babak penyisihan akan menggunakan sistem poin. Di setiap putaran, para peserta harus bertarung dalam 20 pertandingan. Kemenangan sama dengan perolehan 2 poin, kekalahan akan mengurangi 2 poin, dan hasil imbang akan memberikan 1 poin. Setelah itu, 10 orang terbawah dari setiap grup akan dieliminasi. Petik 2. Jiang Qi menjelaskan aturan dan format kompetisi dengan sangat rinci kepada ketiganya. Setelah 2 putaran eliminasi, 100 sisanya akan melanjutkan dengan pertarungan peringkat. Hanya peringkat di 50 teratas yang bisa mendapatkan keberuntungan. Petik 2. Setelah ketiganya mendengar Jiang Qi menjelaskan aturan, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Yun Kexin tampak agak santai. Meskipun Yun Kexin mengolah teknik budidaya peringkat surga, dia dibatasi oleh bakatnya. Sangat sulit baginya untuk sepenuhnya mengeluarkan keuntungan dari teknik budidaya peringkat surga. Selain itu, dia sudah lama tidak mengolahnya. Yun Kexin masih seorang raja bela diri kelas unggul dan belum menembus ke raja bela diri setengah langkah. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menyelesaikan 2 putaran eliminasi. Namun, tidak mungkin bagi Yun Kexin untuk masuk 50 besar dan memenangkan keberuntungan. Yun Kexin memahami ini dengan sangat baik, jadi dia bisa melihat melewatinya dan tidak mempermasalahkannya. Ekspresi Mu Rongchong agak muram. Dia saat ini adalah raja bela diri setengah langkah kesempurnaan kecil, seseorang yang dianggap bukan salah satu dari yang kuat maupun yang lemah. Awalnya, Mu Rongchong cukup percaya diri dengan kekuatannya. Meskipun dia lebih lemah dari Xiao Chen, dia mengira akan mudah baginya untuk masuk 50 besar. Namun, setelah memasuki kota penyegelan naga, dia menemukan bahwa pandangan dunianya terlalu sempit. Saat memperebutkan tempat unggulan, dia dipaksa mundur oleh Qian Wen dalam 5 gerakan. Dia bahkan tidak bisa bertahan selama 10 detik di Coiling Dragon Wall. Semua ini bersama-sama memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya. Mengingat kekuatannya, dia seharusnya tidak memiliki masalah menyelesaikan 2 babak penyisihan, kecuali kecelakaan, tentu saja, seperti terluka parah oleh seseorang di salah satu pertandingan. Bab 568, mengelompokkan. Namun, masih ada harapan bagi Mu Rongchong untuk mencapai 50 besar. Meski begitu, itu akan membutuhkan banyak keberuntungan. Adapun peringkat di 20 besar, dia bisa melupakannya. Ini berarti bahwa Mu Rongchong menderita tekanan yang lebih besar. Ini adalah momen yang menguji kondisi mentalnya. Jika keadaan pikiran Mu Rongchong baik, itu tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Bahkan, dia bisa mengubah tekanan menjadi motivasi. Jika kondisi mentalnya runtuh, kekuatannya akan menurun tajam dan dia bahkan mungkin gagal di babak eliminasi. Xiao Chen tetap tenang. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, untuk terus menantang dan mengalahkan segala macam lawan. Baik itu babak penyisihan atau pertandingan peringkat, yang dia cari hanyalah mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengalahkan lawannya. Dia segera bertanya, apakah aturan untuk peringkat cocok? Apakah seperti babak penyisihan, dilakukan secara berkelompok? Jiang Qi menggelengkan kepalanya. Aturan pertandingan peringkat berbeda setiap saat. Mereka akan memberitahu kami tentang aturan dan format pada saat-saat terakhir. Masalah utama adalah kemungkinan kebocoran dan beberapa sekte mengetahui sebelumnya. Ini pernah terjadi sebelumnya dan berdampak negatif. Jadi, sejak saat itu, mereka hanya memberitahu semua orang tentang aturan dan format setelah babak penyisihan. Setelah itu, Jiang Qi terus menjelaskan aturan lainnya, seperti, jika lawan menyerah, mereka harus segera berhenti menyerang. Jika mereka terus menyerang, kualifikasi mereka akan dilucuti. Ini sama untuk setiap sekte dan klan mulia. Sima Lingxuan tidak terkecuali. Selanjutnya, seseorang tidak dapat menggunakan Secret Treasure Offensive di arena. Maksimal 3 harta karun rahasia pertahanan dan tambahan dapat digunakan tetapi mereka tidak bisa lebih baik dari kelas medial. Sekte besar dan sekte kecil memiliki jumlah sumber daya yang berbeda. Jika mereka mau, peserta sekte besar dapat melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 1 set lengkap harta karun rahasia kelas medial puncak. Dengan set lengkap harta karun rahasia seperti itu, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan para peserta dari sekte kecil. Tentu, penyelenggara tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Adapun senjata roh, tidak ada batasan. Lagi pula, setelah senjata digunakan untuk waktu yang lama, para pembudidaya akan mengembangkan perasaan untuk senjata mereka. Jika seorang pendekar pedang atau pendekar pedang dipaksa untuk mengganti senjata, kekuatan mereka akan berkurang setidaknya 30%.
Setelah Jiangqi selesai, dia tersenyum tipis dan berkata, manusia melamar dan dewa yang menentukan. Anda hanya perlu melakukan yang terbaik dan tidak memberi diri Anda terlalu banyak tekanan. Saya sudah sangat puas dengan hasil yang telah Anda capai. Ketika langit menjadi cerah, Jiangqi memimpin kelompok pavilion pedang surgawi ke Wind Cloud Arena di tengah kota. Wind Cloud Arena terletak di bagian paling tengah kota. Itu dikelilingi oleh cincin besar tribun penonton. Penonton sudah banyak yang datang, memadati bangku penonton. Tempat duduknya diatur miring dari dalam keluar, memastikan semua orang bisa melihat arena dengan jelas. Brengsek, aku terlambat. Di luar dugaan, sudah tidak ada ruang lagi meski kompetisi belum dimulai. Aku tidur terlalu lama, aku seharusnya tidak tidur. Sepertinya aku harus melewatkan hari pertama kompetisi. Betapa menyedihkan. Menyerah saja, saya mendengar bahwa orang-orang di sana telah menunggu sejak tadi malam, menunggu setidaknya 6 hingga 8 jam. Petik 2. Betapa malangnya, kompetisi pemuda 5 bangsa ini mungkin akan menjadi salah satu yang paling seru sejak dimulai. Untuk berpikir bahwa saya tidak bisa menonton. Beberapa pembudidaya yang terlambat menghela nafas di pintu masuk. Mereka penuh dengan penyesalan dan mereka tampak sangat sedih. Adapun Xiao Chen dan yang lainnya, mereka tidak perlu khawatir. Mereka telah dialokasikan kursi peserta. Orang-orang dari sekte mereka bisa masuk langsung tanpa harus membeli tiket. Setelah Xiao Chen dan yang lainnya membuktikan identitas mereka, seorang petugas segera membawa mereka ke tempat duduk mereka. Setelah kelompok itu duduk, mereka segera memeriksa Wind Cloud Arena di tengah. Itu adalah platform batu persegi panjang sehalus cermin. Luasnya beberapa ribu hektar, meliputi area yang luas. Tidak ada angin atau guntur. Selain sangat mulus, sepertinya tidak ada yang istimewa dari Wind Cloud Arena. Liu Suifeng berkata dengan kecewa, ini adalah Wind Cloud Arena. Itu terlihat terlalu lusuh. Selain itu, ini hanya satu platform, bagaimana 400 peserta akan bersaing di dalamnya. Huci, ledakan. Segera setelah Liu Suifeng berbicara, hembusan angin kencang menyapu arena dan guntur meraung. Angin bertiup dan awan berkumpul, terdengar seperti pasukan besar yang sedang berbaris. Suasana arena segera berubah sangat. Arena besar perlahan bangkit. Setelah mencapai 10 meter, itu terbelah menjadi 20 cincin duel. Ada pilar naga kecil di sudut cincin duel. Mulut naga itu menyemburkan 2 berkas cahaya ungu dan putih. Lampu digabungkan bersama untuk membentuk penghalang cahaya yang tebal, melindungi cincin duel. Cahaya berkedip-kedip dengan listrik dan bergerak seperti angin. Penghalang itu dibuat dengan energi spiritual dari atribut angin dan petir. Yun Kexin memandang Liu Suifeng dan tersenyum. Mari kita lihat apakah kamu berani berbicara omong kosong lagi di masa depan. Liu Suifeng tersenyum malu dan menjawab, saya tidak berani lagi. Tepat setelah aku mengatakan itu, arena menamparkan wajahku. Jiangqi menjelaskan, lapisan Wind Cloud Barrier itu berisi Dragon Key. Tidak ada seorang pun di bawah Martial Monarch yang bisa menghancurkannya, bukan tanpa menggunakan Quintessence. 20 cincin duel adalah untuk 20 kelompok. Setelah Anda dibagi menjadi beberapa kelompok, Anda harus memeriksa cincin duel mana yang ditugaskan kepada Anda. Petik 2. Kami akan mulai mengalokasikan kelompok. Silakan buat persiapan akhir Anda. Setelah alokasi selesai, babak eliminasi pertama secara resmi akan dimulai. Tuan Kota Naga Siling City, Feng Shou, berkata dengan suara keras dari tribun, tempat penyelenggara kompetisi berada. Suaranya diresapi dengan intisari dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Xiao Chen memejamkan mata dan beristirahat, tidak memikirkan hal lain. Namun, dia tiba-tiba merasakan tatapan tidak bersahabat dan niat membunuh yang samar. Dia membuka matanya dan melihat ke arah tatapan itu. Dia menemukan Xie Ziwen menatapnya dengan ekspresi jahat dari kursi Evil Moon Pavilion. Xiao Chen segera kehilangan minat dan tidak bisa diganggu untuk peduli dengan Xie Ziwen. Namun, dia mengawasi Bai Zhan, yang duduk di samping Xie Ziwen. Melihat Xiao Chen tidak memperhatikannya, Xie Ziwen gemetar karena marah. Dia mengatupkan giginya saat dia berkata, betapa penuh kebencian. Aku akan membiarkanmu tetap arogan untuk beberapa saat lagi. Orang-orang tuan kota tiba di depan kelompok Xiao Chen dan memintanya sebelum memberinya tablet kayu. Di bagian depan tablet kayu itu tertulis, Grup 6, dan di belakangnya tertulis nama dan nomor masuknya. Yun Kexin melihat dengan hati-hati ke tablet kayunya sendiri sebelum bertanya, Xiao Chen, kamu masuk kelompok apa? Saya di kelompok 3, petik 2. Kelompok 6, kelompok 7. Murong Chong juga melaporkan kelompoknya. Tanda pisah, di mana Evil Moon Pavilion duduk, Xie Ziwen melihat tablet kayunya sendiri. Kata-kata, Grup 6, ada di font. Kemudian, dia menoleh ke Bai Zhan dan berkata, kakak senior, kamu masuk kelompok apa? Bai Zhan tampak sangat tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya di kelompok 13.
Anda berada di grup yang sama dengan Xiao Chen. Petik 2. Ekspresi Xie Ziwen berubah. Dia tidak menyangka akan melawan Xiao Chen begitu cepat. Dia bertanya, apakah itu benar? Bai Zhan mengejek, ada apa? Apakah kamu takut? Aku tidak, hanya gugup. Namun, Bai Zhan mengabaikan kata-kata Xie Ziwen dan terus berbicara, cepat atau lambat, kamu pasti akan menandingi dia dalam 20 pertandingan. Anda tidak cocok untuknya, selidiki saja dia untuk mengetahui semua kekuatannya. Lupakan balas dendam, itu akan membuatmu kalah lebih parah. Xie Ziwen tidak yakin tetapi ini adalah kakak laki-lakinya, jadi dia tidak berani membalas. Dia hanya bisa setuju, aku akan mendengarkan saran kakak senior. Namun, Xie Ziwen berpikir dalam hati, saya tidak percaya bahwa setelah 1 tahun berkultivasi, saya masih bukan tandingannya. Itu hanya kebetulan bahwa dia mengalahkan saya saat itu.